Bab 1181. Saya memberi hormat kepada Yang Mulia dan sesama senior saya. Suara Tang Wulin dipenuhi dengan emosi. Emosi Roh Kudus Douluo Yali tampak jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Dia mengangguk sedikit mengakui Tang Wulin. Ketika Light Dark Douluo melihat Tang Wulin, tatapannya cerah. Tak lama setelah itu, Tang Wulin merasakan udara di sekitarnya membeku. Bukan karena waktu telah berhenti, tetapi partikel unsur di sekitarnya telah berhenti dalam sekejap. Apa ini? Tak lama setelah itu, partikel unsur ini menempel padanya. Tang Wulin secara naluriah memerintahkan partikel unsur ini untuk berhenti. Untuk sesaat, unsur-unsur di udara di sekitarnya jatuh ke dalam kekacauan. Di sisi lain, yang dilihat orang lain adalah gelombang kejut yang menciptakan gangguan di udara. Seolah-olah udara di sekitar mereka menjadi padat. Mata Roh Kudus Douluo yang semula tak bernyawa menunjukkan tatapan bingung. Dia menatap Tang Wulin dengan kaget. Namun, Amorous Douluo Zhangxin yang berdiri setengah langkah di belakang Tang Wulin menyeringai. Gelombang kejut di udara hanya bertahan sebentar. The Dark Douluo Long Yeiwei mengangguk ke arah Tang Wulin. Sangat bagus. Kamu tidak mengecewakan Yun Ming. Kamu telah melakukannya dengan baik. Tang Wulin mengerti dengan sangat baik apa yang baru saja terjadi. Perubahan unsur yang dia alami adalah penilaian oleh pakar Shrek Academy yang hebat sebelum dia. Tanpa ragu, Long Yeiwei juga memiliki kekuatan spiritual domain roh. Mereka dari domain yang sama, tetapi dia jauh lebih kuat daripada dia. Dia segera merasakan pangkat kekuatan spiritualnya saat ini. Setelah berkultivasi selama beberapa hari terakhir, kekuatan spiritual domain roh Tang Wulin telah stabil. Namun, dia tidak yakin seberapa jauh dia bisa mengembangkan domain rohnya di masa depan. Bagaimanapun, itu bukan sesuatu yang telah dia pelajari sebelumnya. Sebelumnya, dia jauh dari pangkatnya saat ini. Lan Muzi dan Tang Yinmeng berjalan mendekatinya. Sebagai kakak murid senior dari pengadilan dalam, Lan Muzi berkata sambil tersenyum, "Wulin, selamat datang kembali." Tang Wulin berkata, "Senang bertemu denganmu lagi, senior." Lan Muzi dan Tang Yinmeng saling bertukar pandang dan tersenyum satu sama lain. Di kedalaman mata mereka, ada sedikit kesedihan. Long Yeiwei bertanya pada Tang Wulin, "Untuk apa kamu datang hari ini?" Tang Wulin menjawab, "Saya awalnya datang untuk menjemput Yang Mulia Roh Kudus Douluo. Saya tidak berharap untuk menemukan Sekte Tang dalam kondisi yang sangat baik. Kondisi di dunia bawah tanah Tang Sekte jauh lebih baik daripada tempat penampungan pengungsi di bawah Danau Dewa Laut. Tanpa ragu, itu adalah pilihan yang lebih baik untuk tinggal di sini. Selain itu, Light Dark Douluo dan senior lainnya ada di sini." "Kemana? Tempat Wu Zhangkong?" tanya Long Yeiwei. Tang Wulin tertegun, "Yang Mulia, Anda tahu tentang kondisi Guru Wu?" Long Yeiwei menjawab, "Sebagai orang tertua di Akademi Shrek, bagaimana saya bisa tidak tahu tentang tempat penampungan pengungsi? Setiap tindakan mereka di bawah pengawasan kami. Bocah itu, Wu Zhangkong, melakukan pekerjaan dengan baik. Kami khawatir bahwa beberapa dari mereka murid-murid pelataran luar tidak dewasa atau tidak berpengalaman. Itu sebabnya kami tidak membawa mereka ke sini. Sudah setahun. Jadi, saya pikir sudah saatnya kami membawa mereka." Petik 2. Jika mereka membawa semua siswa ke sini, itu akan jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka di tempat penampungan pengungsi. Sekte Tang memiliki banyak sumber daya di sini. Itu tidak akan menjadi masalah. Tang Wulin sangat gembira. "Itu hebat. Aku akan pergi dan menjemput Guru Wu dan yang lainnya kalau begitu." Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik untuk mengunjungi. Long Yeiwei melambaikan tangannya. "Tidak usah terburu-buru. Kamu ikut aku." Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju kamar di samping. Roh Kudus Douluo Yali mengangguk padanya. Tang Wulin mengikuti Light Dark Douluo ke dalam ruangan. Pintu secara otomatis menutup di belakang mereka. "Mari kita bicara tentang domain rohmu. Bagaimana kamu mencapainya?" Long Yeiwei bertanya langsung. Tang Wulin menjawab, "Itu terjadi ketika saya berada di Tentara Dewa Darah." Dia kemudian menceritakan pengalamannya di Tentara Dewa Darah, meskipun dia meninggalkan bagian tentang benih kehidupan. Bagaimanapun, life seed adalah topik sensitif. Sebelum pohon kehidupan sepenuhnya tumbuh, dia pikir akan lebih baik merahasiakannya. Setelah dia mendengar akunnya, Long Yeiwei tampak sedikit terkejut. Tidak heran. Maksud kamu apa?"
Tang Wulin memandang Long Yeiwei dengan ekspresi bingung. Namun, Long Yeiwei memiliki senyum di wajahnya. Tidak heran Zhang Xin mengatakan kepada saya suatu hari bahwa Anda adalah Master Sekte Tang Sek saat ini. Saya bertanya-tanya mengapa dua pria yang penuh hukuman itu, Cao Dezi dan dia, mengizinkan Anda untuk menggunakan semua sumber daya. Sekarang saya tahu itu karena saya telah menerima persetujuan pesawat. Petik 2. Tang Wulin tertegun. Aku sudah menerima persetujuan pesawat. Long Yeiwei berkata, saya melihat Anda belum mengerti apa artinya disetujui oleh pesawat. Setiap pesawat adalah sistem individu yang ada di dunia. Bahkan alam surgawi adalah pesawat. Pesawat dibagi menjadi pesawat superior dan inferior. Pesawat-pesawat tempat makhluk-makhluk berotak lebih tinggi dilahirkan dikenal sebagai pesawat tingkat tinggi. Pesawat yang memerintah dan mengendalikan lebih dari 3 pesawat tingkat tinggi dikenal sebagai alam surgawi. Jantung Tang Wulin bergetar. Dia mendengarkan dengan saksama akun Long Yeiwei. Sebagai penatua Akademi Shrek, senior tertua dari ranah penguasa jiwa, Douluo terang gelap telah menjadi batas Douluo sejak lama. Tidak diragukan lagi, pemahaman dan pengalamannya tentang pesawat tingkat tinggi adalah yang paling lengkap. Mendengarkannya akan berguna untuk pengembangan dan penetapan tujuan masa depannya. Setiap pesawat adalah hasil dari pemutusan energi alam semesta. Energi-energi ini memiliki rentang hidup yang bervariasi. Beberapa akan menghilang dengan segera, sementara beberapa akan berakhir tanpa kehidupan dan akhirnya mati. Yang lain akan menjadi benda langit seperti bintang Douluo yang kita sedang. Petik 2. Proses transformasi ini diukur dalam ratusan juta tahun. Ketika beberapa pesawat mulai mengembangkan kesadaran, mereka berkembang menjadi pesawat tingkat tinggi. Karakteristik utama dari pesawat tingkat tinggi adalah, seperti yang telah saya katakan, keberadaannya, kehidupan cerdas. Sepanjang proses, pesawat itu sendiri harus memiliki tingkat kecerdasan tertentu juga. Proses ini dikenal sebagai evolusi. Petik 2. Douluo Star kita adalah pesawat yang seperti itu. Ini terus berkembang. Binatang buas dilahirkan, lalu manusia dan yang lainnya melanjutkan hingga hari ini. Tuan pesawat ini adalah seluruh bintang Douluo. Bintang Douluo dapat dianggap sebagai keberadaan peringkat tinggi di antara pesawat. Tidak hanya melahirkan kehidupan dan kecerdasan, bahkan membentuk undang-undang yang unik untuk bintang Douluo, yang saya maksudkan adalah jiwa bela diri. Jiwa bela diri yang kita miliki dan kekuatan yang dimiliki oleh makhluk-makhluk itu ada karena hukum planar. Hukum-hukum ini mengendalikan kecerdasan seluruh tubuh celestial dan mendorong pengembangan tubuh celestial. Jika semuanya berjalan seperti biasa, manusia akan terus berevolusi dan akhirnya naik ke alam surgawi. Dengan potensi bintang Douluo, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, manusia yang telah pindah ke alam surgawi dapat memperoleh kendali dari seluruh alam surgawi dan jadikan bintang Douluo sebagai bagian dari alam surgawi. Ini adalah jalur evolusi yang dipilih bintang Douluo. Petik 2. Tiba-tiba, gangguan terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Alam surgawi lenyap tanpa alasan yang diketahui. Mungkin penguasa pesawat tahu, tapi kami tidak yakin. Apa yang kami tahu adalah, setelah alam surgawi menghilang, itu memiliki dampak besar pada pesawat Douluo juga. Petik 2. Jika kamu mempelajari sejarah, kamu akan menemukan bahwa jumlah limit Douluos yang muncul dalam 10.000 tahun terakhir lebih dari jumlah dalam 10.000 tahun sebelumnya. Meskipun kita mungkin tidak dapat membandingkan dengan generasi manapun yang bakatnya dihasilkan di banyak orang, umat manusia telah menjadi lebih kuat. Perkembangan teknologi jiwa yang bergerak cepat telah menghabiskan begitu banyak sumber daya sehingga mereka hampir habis. Bisa dibilang semua ini terkait dengan penguasa pesawat. Tepatnya di bawah desakan diam-diam dari kekuatan pesawat bahwa manusia telah berkembang dengan cepat ini. Ini terutama berlaku dalam 10.000 tahun terakhir. Dengan kematangan perangkat jiwa terbang dan mesya, manusia mulai menjelajahi luar angkasa untuk mencari benda langit lainnya. Semua ini mungkin dengan dukungan tuan pesawat. Petik 2. Bab 1182. Saat Tang Wulin mendengarkan Light Dark Douluo, dia benar-benar bingung. Penjelasannya ada pada level yang berbeda. Sementara dia masih memikirkan cara untuk membangun kembali Shrek, yang mulia cahaya gelap Douluo sudah merenungkan masalah antara pesawat. Long Yeiwei melanjutkan, ketika kita kehilangan alam surgawi, arah evolusi pesawat Douluo Star kita sangat terpengaruh. Itulah sebabnya tuan pesawat membuat pilihan seperti itu. Namun, kalau dilihat dari keadaan, mungkin ada kesalahan.
Laju dari perkembangan manusia telah melampaui harapannya. Perkembangan teknologi jiwa yang serba tinggi telah sangat memengaruhi energi kehidupan seluruh bintang. Itulah alasan rendahnya sumber daya bintang ini terutama di benua Douluo kita. Dalam kondisi seperti itu, sumber daya di benua Douluo akan menjadi habis di masa depan. Jiwa binatang akan punah dan lingkungan akan menurun. Jika semua kehidupan cerdas mati suatu hari, maka pesawat Douluo akan hancur. Petik 2. Saat ini, penguasa pesawat telah membuat beberapa penyesuaian. Meskipun sulit untuk mengatakan penyesuaian yang dibuatnya, sangat mungkin bahwa itu dibuat pada generasi Anda. Pengembangan luar angkasa sedang tren saat ini. Pada saat yang sama, saya berpikir bahwa tuan pesawat ingin memanipulasi ekosistem juga. Atau lebih tepatnya, ia ingin mengeksploitasi lebih banyak energi kehidupan untuk penggunaannya sendiri. Petik 2. Di Akademi Shrek, Master Dewa Lautan pernah membuat kesimpulan berani 15 generasi yang lalu. Pesawat Abyssal dapat terhubung ke pesawat Douluo kontinen kami karena tuan pesawat Douluo kami menginginkannya juga. Dia menginginkan kesempatan untuk merampok pesawat Abyssal planarnya energi untuk mengisi sendiri. Temukan novel yang disahkan di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Pernyataan ini memberi Tang Wulin kejutan yang mengejutkan. Apa? Anda mengatakan bahwa pesawat Abyssal sebenarnya atas perintah penguasa pesawat kami. Long Yaiwei menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya spekulasi. Kami juga tidak tahu detailnya. Ini lebih mungkin daripada pesawat Abyssal yang menempel pada kami dan ingin melahap kami. Lagi pula, dari perspektif tuan pesawat, pesawat Abyssal lebih kuat. Di sisi lain, dari perspektif seluruh pesawat, pesawat Douluo kami lebih kuat daripada milik mereka. Petik 2. Otak Tang Wulin menjadi overdrive saat ia merenungkan kata-kata Long Yaiwei. Maksudmu pesawat Abyssal itu, siapa namanya, Sage King, lebih kuat dari tuan pesawat kita, tetapi jika kita membandingkan kedua pesawat itu, pesawat kita lebih kuat. Long Yaiwei mengangguk. Bisa dibilang begitu. Dari segi energi alam semesta, pesawat Abyssal lebih kuat. Itu karena ketika pesawat Abyssal dipisahkan, ia hampir membentuk kesadarannya sendiri. Pada level ini, jauh lebih kuat daripada pesawat Douluo kita. Pesawat Abyssal, setelah membentuk kecerdasannya sendiri, mulai melahap pesawat lain untuk menjadikan dirinya lebih kuat. Itulah cara memperoleh kekuatan yang dimilikinya saat ini. Keberadaan dalam bentuk energi terbukti paling efektif karena lebih mudah untuk mengembangkannya sendiri. Petik 2. Namun, prosesnya memiliki kekurangan juga. Perbedaan utama adalah pengembangan pesawat Abyssal tidak memiliki tubuh fisik seperti tubuh langit dari Douluo Star. Mengapa makhluk Abyssal dapat mengubah energi dan kembali ke pesawat Abyssal setelah kematian mereka dan diregenerasi sebagai kekuatan tempur baru? Itu karena pesawat Abyssal bukan benda langit yang sebenarnya. Seluruh pesawat hanya tubuh besar energi. Setiap klan Abyssal lahir dari kehendak tuan pesawat Abyssal, energinya menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Setelah energi ini menjadi bentuk kehidupan yang cerdas, itu memungkinkan mereka untuk berkembang secara mandiri. Petik 2. Dalam hal tingkat kehidupan, pesawat Abyssal lebih kuat. Namun, karena mereka tidak berbentuk, ketika mencapai titik kritis, itu tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Sederhananya, pesawat energi tingkat tinggi seperti pesawat Abyssal dapat dengan mudah menjadi alam surgawi. Di sisi lain, pesawat cerdas fisik seperti bintang Douluo kita harus melalui jalan yang sulit untuk menjadi alam surgawi. Itulah perbedaan utama di antara kita. Petik 2. Namun, pesawat Douluo kita memiliki kelebihannya sendiri juga. Substantiasi adalah keuntungan yang tidak dimiliki oleh pesawat Abyssal. Pesawat yang dibuktikan jauh lebih stabil daripada pesawat energi. Banyak bencana di alam semesta dapat memengaruhi pesawat energi tetapi bukan pesawat fisik. Meskipun pesawat kami tidak memiliki peringkat tinggi seperti pesawat Abyssal, kami jauh lebih baik dalam hal keamanan. Meskipun tuan pesawat kami tidak memiliki bentuk dan substansi seperti pesawat Abyssal, fondasinya adalah lebih kencang. Jadi, cukup sulit bagi pesawat Abyssal untuk melahap kita. Pada saat yang sama sulitnya bagi kita untuk melahap pesawat Abyssal. Petik 2. Namun demikian, pesawat kami memiliki keuntungan besar yang tidak dimiliki pesawat Abyssal. Bentuk kehidupan di bidang fisik bersifat otonom. Meskipun kami dipengaruhi oleh undang-undang pesawat, ada kemungkinan kami dapat melampaui itu. Itulah sebabnya ada master jiwa yang mengolah menjadi dewa dan memasuki alam surgawi.
Namun, di pesawat Abyssal, hampir tidak mungkin untuk membebaskan diri dari kendali Raja Sage. Setiap bentuk kehidupan adalah bagian dari Raja Sage. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, Long Yeiwei berhenti. Tang Wulin meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang dikatakannya. Dia kemudian melanjutkan, aku memberitahumu semua ini agar kamu memahami berbagai pesawat dan makna serta tujuannya. Seperti yang dipilih oleh pesawat Douluo, kamu pasti akan merasakan niat membunuh pesawat Abyssal. Kamu yang dipilih karena Anda punya potensi untuk menghancurkan pesawat Abyssal. Petik 2. Itu sebabnya kamu diserang oleh Raja Sage yang tidak khawatir tentang harga yang harus dia bayar. Juga, itu mungkin bukan yang terakhir. Pesawat Abyssal pasti akan berusaha menghancurkanmu terlepas dari pengorbanannya. Tang Wulin menjawab, karena aku punya potensi untuk menghancurkan pesawat Abyssal, bukankah mereka akan menghindariku? Bukankah masalah diselesaikan dengan memutuskan hubungan antara pesawat kita? Aku tidak mungkin melakukan perjalanan antar pesawat untuk mencapai mereka. Petik 2. Long Yeiwei menggelengkan kepalanya. Itu tidak begitu sederhana. Koneksi antara dua pesawat tidak dapat diputus dengan mudah. Bahkan jika pesawat Abyssal ingin memutuskan koneksi dengan kemauannya sendiri, pesawat Douluo kita mungkin tidak mau. Apalagi, penguasa pesawat kita pasti memiliki koordinat pesawat Abyssal sudah. Ketika Anda siap untuk menghancurkan pesawat Abyssal, percayalah, penguasa pesawat pasti akan memikirkan cara bagi Anda untuk menjelajah ke dalam jurang. Petik 2. Jika aku bisa memahami ini, bukankah kamu berpikir Sage King juga akan mendapatkannya? Itu sebabnya mereka tidak akan mengampuni upaya untuk membunuhmu. Senyum pahit muncul di tepi bibir Tang Wulin. Ketika dia berada di lorong Abyssal saat itu, dia bisa meminjam kekuatan planar melalui arai besar darah dewa. Dengan penampilan Bu Yuena saat itu, mereka mengaktifkan transformasi Dewa Naga dan mampu menghentikan Raja Sage dari menyerang mereka. Jika Raja Sage menyerangnya lagi di masa depan, apa yang akan dia gunakan untuk menangkisnya? Itu bukan pertanyaan apakah dia percaya diri atau tidak. Masalah yang lebih kritis adalah bahwa dia tidak tahu kapan dan di mana Raja Sage akan bergerak. Long Yeiwei berkata, kamu tidak harus begitu sedih. Apa yang kita diskusikan sekarang mungkin terdengar pesimistis. Namun, karena kamu yang terpilih, kamu pasti akan sangat berbakat dalam bakat alami. Jika penguasa pesawat telah memilihmu, dia tidak akan meluangkan upaya dalam merawatmu untuk bertarung melawan pesawat Abyssal. Sama seperti para tetua sekte Tang dan Shrek, 1000 tangan Douluo Tang San dan Roh Es Douluo Huo Yuhao, yang paling mungkin dipilih oleh tuan pesawat, juga kamu yang terpilih. Petik 2. Kultivasi Anda secara bertahap akan menjadi lebih mudah. Yang lebih penting, keberuntungan Anda juga akan meningkat. Anda akan memahami hal-hal lebih cepat dan bahkan mungkin berada di bawah perlindungan tuan pesawat. Jika pesawat Abyssal berniat untuk menghancurkan Anda, tuan pesawat pasti akan membantu Anda dengan cara apapun yang dia bisa. Jadi, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Yang perlu Anda lakukan adalah tumbuh dengan cepat dan mencapai keadaan di mana Anda dapat melindungi diri Anda sesegera mungkin. Petik 2. Pikirkan, mengapa kamu bisa menerobos domain roh? Kenapa kamu dipilih oleh Life Seed? Itu karena kamu telah dipilih oleh penguasa pesawat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Yeiwei, jantung Tang Wulin berdebar. Pandangannya sedikit berubah juga. Apakah dia orang yang dipilih oleh penguasa pesawat? Apakah peningkatannya terkait dengan bantuan pesawat? Jika ini terjadi di masa lalu, dia tidak akan merasa seperti ini. Namun, setelah dia menerobos ke pangkalan budidaya jiwa suci 7 cincin, dia mulai memiliki perasaan seperti itu. Dampak paling langsung yang dia rasakan adalah setelah dia menanam benih kehidupan di dasar danau Dewa Laut. Ketika 7 segel Golden Dragon King yang tersisa dibentengi dari peningkatan Life Seed, seolah-olah Life Seed tahu apa yang dia butuhkan. Bab 1183. Dalam arti tertentu, Life Seed dianggap sebagai bagian dari penguasa pesawat. Selain itu, basis budidayanya tampaknya maju dengan kecepatan yang luar biasa setelah ia menerobos ke 7 cincin. Selain itu, ia juga memperoleh sepotong Metal Water Harmonizer dari kakeknya. Iya, sepertinya keberuntungan saya benar-benar membaik dan tingkat kultivasi saya juga meningkat. Saya bahkan dapat dengan lancar memiliki terobosan dalam kultivasi teknik rahasia bawaan sekte tubuh saya. Apakah semua manfaat ini berasal dari dipilih oleh pesawat? Petik 1. Kamu harus bisa memikirkan hal ini dengan benar.
Ini juga alasan mengapa Sekte Tang memilih untuk menjadikanmu Tuan Sekte, kata Long Yeiwei. Tang Wulin berbicara, Yang Mulia, saya setuju untuk mengambil tanggung jawab. Dia mempertimbangkan sejenak dan kemudian memutuskan untuk berbicara dengan jujur. Long Yeiwei berbicara, senang kau setuju. Aku memberitahumu ini bukan karena aku mencoba memberitahumu bahwa Tang Sekte menggunakanmu, tapi aku ingin memberitahumu bahwa kami bermaksud melakukan hal yang sama, mulai hari ini dan seterusnya. Kamu bukan hanya pemimpin Sekte Tang tetapi juga pemimpin generasi baru Akademi Shrek. Kami akan mendukungmu dengan segala cara. Hah, pikiran Tang Wulin tidak bisa bereaksi terhadap situasi dalam sekejap itu ketika dia melihat judul Dou Luo sebelumnya. Long Yeiwei tersenyum. Sebuah gerakan besar pasti membutuhkan bimbingan pemimpin yang hebat. Aku sudah tua. Mungkinkah kamu masih mengandalkan seorang wanita tua yang berusia lebih dari 200 tahun untuk melakukan ini? Aku mungkin bisa membawa beberapa kemenangan, tapi aku tidak bisa memberi harapan untuk masa depan Shrek. Namun, Anda bisa. Petik 2. Tang Wulin merasa agak bingung. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba dia lewati di Sekte Tang hari ini terlalu banyak baginya. Kami akan membantu Anda ketika Anda maju. Saya memberitahu Anda semua ini untuk tujuan lain, dan itulah sebabnya Anda akan memahami jalan yang akan Anda tempuh selanjutnya. Anda tentu harus mematuhi sendiri milik pesawat, persyaratan agar Anda dapat melakukan dengan lancar. Jika tidak, bahkan jika Anda adalah pesawat yang dipilih, Anda masih mungkin akhirnya ditinggalkan pada akhirnya. Petik 2. Ya, jawab Tang Wulin. Baiklah, sudah waktunya untuk kembali. Kirim Wu Zhangkong dan sisanya ke sini. Meskipun Tang Wulin masih merasa pusing ketika meninggalkan Sekte Tang, itu tidak menghentikannya untuk menghindari deteksi apapun di luar, dan dia menjauhkan diri dengan menggunakan identitas orang normal sebelum menghilang dari mata para pengikutnya yang waspada. Namun demikian, dia masih merasa seolah-olah dia dalam kondisi mimpi. Dalam beberapa jam, dia telah menjadi Master Sekte Tang dan pemimpin baru Akademi Shrek. Meskipun kedua organisasi besar ini jauh dari masa kejayaan mereka, dia baru berusia 21 tahun. Dalam sejarah, tidak ada yang pernah mengambil kedua tugas itu sendiri. Bahkan hanya 2 orang yang mampu mencapai ketuhanan, seperti pada pendiri Tang Sek, Tang San dan pendiri Pagoda Roh, Es Suci Dou Luo Huo Yu Hao, tidak mampu melakukan hal ini. Di sisi lain, ia berhasil melakukannya dalam sehari. Seberapa sulitkah ini? Namun, kenyataannya tepat di depan matanya. Kemudian, dia datang ke tempat perlindungan Danau Dewa Laut dan menemukan Wu Zhangkong untuk memberitahunya tentang berita bahwa Dou Luo gelap terang dan murid-murid pelataran dalam masih hidup. Wu Zhangkong sama terkejutnya seperti sebelumnya. Namun, setelah pertimbangan yang cermat, ia tidak mengirim lebih dari 200 siswa dengan Tang Wulin ke Sekte Tang, tetapi ia malah pergi dengan Tang Wulin sendirian. Penatua Long, saya tidak berpikir bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi semua orang untuk berkumpul bersama, kata Wu Zhangkong dengan lugas kepada Long Yeiwei setelah memberi hormat dengan hormat. Long Yeiwei bertanya, mengapa? Wu Zhangkong berbicara, kekhawatiran Anda sebelumnya benar. Meskipun lebih dari 200 siswa bersedia melakukan apapun untuk akademi setelah menerima kebaikannya, mereka masih terlalu muda dan tidak berpengalaman. Jadi, saya pikir mereka harus meningkatkan dan melatih diri mereka sendiri, selangkah lebih maju sehingga mereka bisa menjadi tulang punggung akademi di masa depan. Sebagai hasilnya, saya pikir pelatihan yang diusulkan oleh Tang Wulin diperlukan. Mereka hanya akan dianggap matang setelah lulus tes di Pulau Iblis dan memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia di sini. Long Yeiwei merenung sebelum dia berbicara, itu masuk akal juga. Lalu, kita akan melakukan apa yang Anda katakan. Adalah baik untuk memisahkan menjadi 2 sisi untuk berbagi risiko. Jika ada perubahan, setidaknya masih ada harapan. Petik 2. Ketika Wu Zhangkong sedang berdiskusi dengan Long Yeiwei, Tang Wulin sedang mengobrol dengan saudara seniornya, Lan Muzi dari Pengadilan Dalam. Lan Muzi memberitahunya bagaimana para siswa pengadilan negeri bertahan pada hari itu. Sesama tetua dari Paviliun Dewa Laut melakukan semua yang mereka bisa untuk menahan kedatangan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer sehingga para siswa dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sama seperti para murid pelataran luar, kelompok sesepuh Paviliun Dewa Laut mengizinkan mereka untuk hidup. Tidak ada tempat berlindung di pelataran dalam, tapi ada bareportasi semi-planar yang aneh. Diluncurkan tepat pada waktunya untuk memindahkan sekelompok orang menjauh. Di sisi lain,
Light Dark Douluo berada di daerah pinggiran ledakan, jadi dia mengandalkan basis budidayanya untuk menahan ledakan. Terluka, dia lari ke kejauhan. Kelompok itu menghela nafas berat ketika mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya. Long Yaiwei dan Wu Zhangkong berjalan keluar dari kamar. Bibirnya mengeluarkan bunyi berdengung ketika dia mengatakan sesuatu kepada Roh Kudus Douluo yang memberikan arahan kepada dua tuan jiwa tipe pemulihan di satu sisi aula besar. Roh Kudus Douluo Yali tiba di sisinya. Banyak murid pelataran dalam buru-buru berdiri dan berdiri di dekatnya dengan hormat setelah melihat kedatangan Long Yaiwei. Long Yaiwei berbicara dengan suara yang dalam, "Saya ingin mengumumkan bahwa mulai sekarang, Akademi Shrek akan dibangun kembali. Wu Zhangkong akan bertindak sebagai dekan pengadilan luar dan saya akan bertindak sebagai dekan pengadilan dalam. Yali akan bertindak sebagai master paviliun-paviliun Dewa Laut. Tang Wulin, Wu Zhangkong, Lan Muzi, Tang Yinmeng dan 6 orang yang tersisa dari 7 monster Shrek akan menjadi tua-tua paviliun Dewa Laut." Petik 2. Tiba-tiba, ekspresi kerumunan menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata Long Yaiwei. Mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat. "Ya, Paviliun Master," kata kelompok itu bersamaan. "Tidak," Long Yaiwei melambaikan tangannya. "Aku masih Master Wakil Paviliun. Selanjutnya, posisi Master Paviliun Dewa Laut akan diturunkan ke pemimpin 7 monster Shrek, Tang Wulin." Petik 2. Selain Tang Wulin, yang sudah menyadari hal ini, sisanya sangat terkejut. Bahkan Wu Zhangkong memiliki tatapan kaget di matanya. Tang Wulin sebagai Master Paviliun Dewa Laut. Usianya baru 21 tahun. Bahkan jika ini diputuskan sehingga masa depan akan lebih penuh harapan, sepertinya Wu Zhangkong atau Lan Muzi lebih cocok daripada dia menilai dari sumber daya mereka dan sebagian besar kemampuan. Seketika, kelompok murid pelataran dalam memandang Tang Wulin sedikit berbeda. Mereka kaget, juga agak bingung. Bahkan jika Tang Wulin adalah pemimpin dari Shrek Seven Monsters generasi sekarang, dia masih terlalu muda. Namun demikian, Long Yaiwei begitu mendominasi, siapa yang memiliki keberanian untuk membantah kata-katanya. Yali perlahan berjalan ke depan Tang Wulin. Ada kilatan cahaya di tangannya saat dia menyulap tombak, berkilauan dengan warna pijar. Itu adalah Atlas Divine Spear yang ditinggalkan oleh Atlas Douluo Yunming sebelum perpaduan esensi, energi, semangatnya ke dalam jiwa bela dirinya yang menyebabkannya kedaluarsa. "Wulin, ini ditinggalkan oleh Yunming. Kamu juga menggunakan tombak, jadi aku memberikannya kepadamu. Aku harap kamu bisa mengikuti teladan kemartirannya sehingga Shrek bisa mendapatkan kembali kejayaannya sekali lagi." Segera, Tang Wulin merasakan campuran emosi di dalam hatinya setelah melihat tombak di tangan Roh Kudus Douluo. Atlas Divine Spear memancarkan sinar pijar di seluruh tubuhnya sementara tubuhnya terlihat transparan. Itu tidak seperti tombak naga emas dengan bilah tajam di kedua ujungnya, karena hanya memiliki satu ujung tombak. Namun, ujung tombak itu sangat panjang, hampir sepertiga dari panjang total Atlas Divine Spear. Ada cahaya berdenyut di ujung tombak yang tajam. Kata Atlas diukir dengan kasar di poros yang menghubungkan ujung tombak. Dengan persepsi kekuatan spiritualnya, Tang Wulin bisa merasakan semburan kesadaran tombak yang tak terbatas dan menakutkan. Tidak, lebih tepatnya, itu harus disebut konsepsi esensi tombak. Tang Wulin baru saja mempelajari dasar-dasar teknik tombaknya saat terakhir kali dia melihat Atlas Divine Spear. Dia tidak memiliki perasaan yang mendalam untuk itu, tetapi pada saat ini, dia memiliki sensasi yang sama sekali berbeda meskipun hanya melihat tombak surgawi. "Yang mulia," suara Tang Wulin terdengar seolah dia gemetar. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Bab 1184. Senyum hangat muncul di wajah Yali. Meskipun matanya kehilangan cahaya sebelumnya, pada saat ini, senyumnya tetap lembut seperti sebelumnya. "Kamu bisa memanggilku sebagai Grand Teacher. Mewarisi Atlas Divine Spear-nya menandakan bahwa aku akan membawamu sebagai muridku atas namanya." Tombak itu berisi seluruh warisannya. Yali mengangkat Atlas Divine Spear dan menyajikannya di hadapan Tang Wulin. Tang Wulin mencengkeram batang tombak saat banyak perasaan melonjak di hatinya. Dia berlutut di lantai dan mengangkat tombak Dewa Atlas di tangannya tinggi-tinggi ke udara. "Aku, Tang Wulin, dengan senang hati mengakui kamu sebagai kakek guru." Ketika dia berbicara, dia mengangkat tombak Dewa Surgawi dan memberikan 3 kolto kepada Yali.
Mata Yali sudah lama kehabisan air mata dan hanya ada rasa terima kasih yang tersisa. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk melihat kedatangan hari itu. Aku percaya bahwa kamu pasti akan menunjukkan kepadaku kecemerlangan yang kulihat padanya sejak awal ketika Shrek dibangun kembali. Momen paling menyakitkan dalam hidup Yun Min adalah ketika akademi dihancurkan, tapi aku tidak pernah berpikir dia gagal sebagai Master Pavilion Dewa Laut. Aku akan selalu bangga padanya. Jangan mengecewakan tombak Atlas. Aku harap bahwa itu akan membantu Anda untuk menjadi pilar giok Atlas yang mengangkat langit dan mendukung Shrek sekali lagi. Petik 2. Ya, kakek. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan guru Atlas Divine Spear. Yun Ming pernah menjadi guru Naer. Dari saat ini dan seterusnya, dia juga guru Tang Wulin. Tang Wulin berdiri sekali lagi dengan tangannya memegang Atlas Divine Spear. Lan Muzi berjalan di depannya dengan senyum di wajahnya. Dia mengambil inisiatif untuk berbicara. Senang bertemu denganmu, Pavilion Master. Seolah-olah sisa pelataran-pelataran tengah dibangunkan dari mimpi. Mereka memberi hormat Tang Wulin dengan hormat bersamaan. Senang bertemu denganmu, Pavilion Master. Ya, sejak Tang Wulin menerima tombak, ia sudah menjadi Master Pavilion Dewa Laut generasi baru dari Akademi Shrek. Dia adalah wakil dari pemimpin sejati Shrek. Long Yeiwei tersenyum dan mengangguk pada Tang Wulin. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah orang yang berhak. Aku juga punya sesuatu untukmu. Saat dia berbicara, dia tiba di depan Tang Wulin dan mengulurkan tangannya untuk memberikan sesuatu padanya. Itu kristal tembus pandang, berbentuk berlian. Warnanya berwarna biru dan sejernih kristal seolah-olah ada gelombang air yang beriak di dalamnya. Apa ini? Mata Tang Wulin hampir seketika tertarik pada kristal berbentuk berlian. Rasanya seolah ada tarikan besar dari dalamnya. Visinya baru saja berhasil untuk fokus ketika dia merasakan bahwa kekuatan rohaninya, yang telah mampu merasakan seluruh dunia, tertarik oleh kristal dan benar-benar menyatu ke dalamnya dalam hitungan detik. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi. Yang mengejutkan, Tang Wulin menemukan dirinya di dalam dunia biru langit. Warna-rona langit biru tidak terbatas. Seekor ikan tampak warna biru tembus berenang melewati tubuhnya. Seolah-olah seluruh dunia dipenuhi dengan energi kehidupan tanpa akhir. Sensasi itu sungguh menakjubkan. Pikirannya merasa benar-benar nyaman, ketika seluruh orang menikmati sumber kehidupan yang tebal. Seluruh proses tampaknya berlangsung untuk waktu yang sangat lama, tetapi juga terasa seperti hanya muncul sepersekian detik. Ketika Tang Wulin kembali ke dunia nyata sekali dalam keadaan linglung, dia tetap terpaku oleh kristal yang berkilauan dengan cahaya dunia lain di tangan gelap cahaya Douluo Long Yeiwei. Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk melihat yang lain. Seolah-olah semua orang memiliki perasaan yang sama dengan dia. Semua orang merasa kagum dengan keindahan kristal berbentuk berlian ini. Ini disebut Boundless Universe. Itu selalu menjadi harta langka yang mendominasi Pavilion Dewa Laut dan Akademi. Sejarah keberadaannya berjalan jauh ke 20.000 tahun yang lalu. Itu berasal dari sekte master pertama dari Tang Sekte, yang pemimpin pertama dari generasi pertama dari Shrek Seven Monsters dari Shrek Academy, Tousan Hans Douluo Tangsan. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Tidak ada cara bagi kita untuk melihat kembali bagaimana Tangsan mengakuisisi Boundless Universe bertahun-tahun yang lalu. Kita hanya dapat mengatakan bahwa Boundless Universe memainkan peran yang menentukan dalam jalannya menuju Godot. Di akademi kita, hanya pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo peringkat dengan pengalaman yang memadai memenuhi syarat untuk mengalami misterinya. Melalui itu, seseorang dapat mencari langkah pertama dari jalan yang mengarah ke alam surgawi. Petik 2. Kristal Boundless Universe biasanya bertempat di Pavilion Dewa Laut. Pada hari malapetaka, Master Pavilion menyerahkannya padaku, sehingga aku bisa bertindak sesuai dengan keadaan. Menilai berdasarkan usia, aku seharusnya menjadi final orang yang menjaga Shrek pada saat itu. Namun, dia mengatakan kepada saya bahwa dia terikat tugas sebagai Master Pavilion. Jadi, dia mengizinkan saya, wanita tua itu untuk hidup. Hari ini, saya akan memberikan kristal Boundless Universe kepada Anda atas namanya. Saya harap Anda akan melihat teladan yang ia tetapkan, menjaga setiap makhluk hidup di Shrek dan melindungi kemuliaan Shrek selama ribuan tahun seperti halnya setiap Master Pavilion Dewa Laut sebelumnya. Petik 2. Iya, dengan mata serius, Tang Wulin menerima kristal Boundless Universe dengan penuh hormat.
Kristal Boundless Universe terasa sedingin es, tetapi memiliki tekstur yang lembut. Rasanya sangat aneh di tangannya, seolah-olah itu tidak padat tetapi lebih seperti sepotong jeli. Long Yeiwei berbicara dengan suara yang dalam, selanjutnya, kita akan melanjutkan rencana semula. Zhang Kong, jangan mengirim batch pertama siswa ke Pulau Iblis secara pribadi. Kami sudah memperbaiki daftar nama kandidat sebelumnya. Ulin, jangan pergi kemana saja selama 3 bulan ke depan. Tetap dan berkultivasi di Sekte Tang dan pergi ke Star Luo dan Dao Spirit 3 bulan kemudian. Iya, Tang Ulin mengangguk setuju. Ekspresi Long Yeiwei tiba-tiba redup. Dia berbicara dengan nada muram, Wulin, kau sudah menjadi Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek sekarang. Kau adalah pemimpin sebenarnya dari Akademi dan juga Master Sekte saat ini dari Sekte Tang, jadi kau harus lebih memperhatikan identitas Anda. Dimanapun Anda berada, Anda mewakili Tang Sekte dan Akademi Shrek. Anda tidak boleh lagi mengambil sikap di masa lalu ketika Anda menghadapi saya, Zhang Xin atau Cao Desi. Akademi Tang Sekte dan Shrek membutuhkan Anda aura sebagai pemimpin, dan bukan kerendahan hati seorang siswa atau murid Tang Sekte. Petik 2. Tang Ulin tertegun sejenak. Dia mengangguk dengan senyum pahit. Sejujurnya, kedua identitas ini datang begitu tiba-tiba dan tidak terduga untuknya sehingga dia masih belum terbiasa dengannya. Tatapan serius Long Yeiwei menghilang. Baiklah, kalau begitu kita akan melanjutkan kembali ke rencana pertama kita. Urusan khusus masih akan diputuskan oleh Komite Pavilion Dewa Laut. Selain Tang Ulin, kelompok anggota Akademi Shrek membungkuk kepada Long Yeiwei bersamaan. Tang Ulin ditugaskan ke satu kamar. Status barunya benar-benar berbeda, jadi, tentu saja, kamarnya adalah yang terbaik yang tersedia. Kamar-kamarnya yang luasnya lebih dari 200 meter persegi memiliki ruang belajar, kamar mandi, ruang budidaya, dan bahkan ruang tempat khusus. Setiap kebutuhannya terpenuhi. Tang Ulin kembali ke kamar dan langsung menuju ke ruang meditasi. Pada saat dia duduk bersila, dia masih merasa seolah-olah dia berada di dunia mimpi. Apakah benar bahwa dia sudah menjadi pemimpin baik Sekte Tang dan Akademi Shrek? Dia bahkan bisa mengatakan dia adalah orang pertama dalam sejarah yang diberi identitas seperti itu. Bahkan dua legenda terbesar dari Sekte Tang, 1000 Tangan Douluo Tang San dan Es Suci Douluo Huo Yuhao, belum pernah mencapai prestasi seperti itu sebelumnya. Dia baru berumur 20 tahun. Sangat tidak mungkin baginya untuk tidak merasa bangga pada dirinya sendiri. Selain rasa bangga, dia memiliki rasa tanggung jawab yang bahkan lebih kuat. Awalnya, dia berasumsi bahwa Dark Douluo Long Yeiwei yang masih hidup akan sedikit meringankan beban yang diletakkan di pundaknya. Ada juga Guru Wu. Mereka mampu memikul tugas berat untuk membangun kembali Akademi Shrek, namun sepertinya beban terberat tetap menjadi miliknya. Ini menunjukkan bahwa Penatua Panjang dan Guru Wu sangat menghargainya, tetapi pada saat yang sama itu juga menandakan bahwa dia akan menanggung beban yang bahkan lebih besar. Namun, suasana hatinya jauh berbeda dari sebelumnya. Paling tidak, dia tidak merasa kesepian lagi. Akademi Shrek belum sepenuhnya hancur, dan fondasinya tetap berada di dalam begitu banyak siswa berprestasi di pengadilan dalam dan luar. Di masa mendatang, mereka pasti akan mengembalikan budaya dan warisan Shrek ke keadaan semula ketika mereka semua berkembang sepenuhnya. Pada titik ini, Tang Ulin tidak bisa menahan perasaan agak bersemangat. Dia bahkan hampir siap untuk mengeluarkan auman besar ke langit. Sejak dia menuju ke Blood God Army, dia selalu berada dalam suasana yang sangat tertekan dan bahkan tertekan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan ketika akademi dihancurkan dan dia kehilangan keluarganya? Bagaimana mungkin insiden-insiden itu tidak membuatnya merasa sedih? Sekarang, dia akhirnya bisa melihat secercah harapan. Setidaknya, semuanya berkembang ke arah yang baik. Segalanya masih mungkin dengan budaya dan warisan Tang Sekte, dan juga benih yang ditinggalkan oleh Shrek. Dia bahkan berharap bisa meraih lebih banyak. Tindakan membangun kembali Shrek jelas bukan tujuan terakhirnya. Bagaimanapun, benua itu tetap berada dalam kendali pemerintah federal. Di masa depan, dia perlu tidak hanya membangun kembali Shrek jika ingin berdiri sendiri lagi, tetapi juga mendapatkan dukungan seluruh federasi. Tang Ulin dan teman-temannya perlu menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Kultus Roh Kudus menempati posisi terdepan, diikuti oleh kekuatan besar yang mendukung fraksi Hawk, dan ada juga pagoda roh yang mungkin paling sulit dikelola karena ancaman kehadiran mereka bahkan lebih besar daripada Kultus Roh Kudus.
Bab 1185. Ada kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di kegelapan selain itu dan juga pembuat onar besar, militer federasi. Maka, Amorous Douluo dan yang lainnya berpikir untuk bergabung dengan dua kerajaan besar Do Spirit dan Star Luo untuk menghentikan perang ini. Sebuah gambar yang menakutkan muncul tanpa sadar di benaknya. Itu adalah adegan ketika dia dihadapkan oleh Sage King Abyssal saat itu. Dia jelas bisa merasakan niat membunuh tak terbatas Sage King ke arahnya. Saat ini, mereka telah mengalahkan gelombang Abyssal dan segel telah diperkuat sekali lagi, tetapi apakah upaya ini benar-benar mampu menghentikan upaya pesawat Abyssal berikutnya? Tang Wulin tidak tahu itu dan dia bahkan bisa mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang akurat untuk itu. Namun, jika pesawat Abyssal bersedia melakukan apa saja tanpa peduli biayanya, mungkin pesawat Abyssal dapat meluncurkan gelombang Abyssal berikutnya kapan saja. Dengan demikian, pesawat Abyssal adalah musuh tangguh lain yang perlu dia hadapi. Sebagai kandidat yang dipilih oleh pesawat, ia harus menjadi orang pertama yang menanggung tekanan besar. Bahkan, pesawat Abyssal mungkin bisa menjadi musuh terbesar yang harus dia hadapi. Karena itu, hal terpenting baginya sekarang adalah memperkuat dirinya sendiri. Selama 3 bulan terakhir, Tang Wulin jelas bisa merasakan kecepatan cepat di mana basis kultivasinya meningkat. Selama budidaya tertutup selama 3 bulan, dia menghabiskan bulan pertama melakukan tugas paling penting untuk merapikan keuntungan yang diperolehnya dari membudidayakan tentara Dewa Darah, terutama dalam menggabungkan pemahaman yang dia miliki dari pertempuran dengan Abyssal Sage King ke dalam dirinya, kemampuan melalui pemahaman kekuatan spiritualnya. Kemudian, dia berkultivasi dengan kecepatan penuh. Dia tidak beruntung mengalahkan Wu Zhangkong dalam pertempuran. Ini adalah hasil dari dia menetap dengan keuntungannya sambil mengekspresikan kemampuan sejatinya pada saat yang sama. Dia juga mengandalkan amplifikasi yang diberikan oleh Golden Dragon Spear dan Golden Dragon King Bloodline. Meskipun dia hanya memiliki basis budidaya 7 cincin, kapasitas bertarungnya secara keseluruhan saat ini sudah tidak kalah dengan pembangkit tenaga biasa judul Douluo. Tentu saja, ini adalah saat kedua belah pihak tidak menggunakan armor perang mereka. Pada kenyataannya, Tang Wulin sama sekali tidak mampu menggunakan baju perangnya sekarang. Prototipe logam armor pertempuran 3 kata sudah selesai tetapi dia belum melakukan pengerjaan sirkuit inti. Basis budidaya kekuatan jiwanya sekarang sudah di peringkat ke-73. Dia telah mengangkat dirinya dengan 2 peringkat dalam waktu singkat 3 bulan. Itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa bagi seseorang dengan basis budidaya 7 cincin. Selain itu, Tang Wulin bisa merasakan bahwa kecepatan kultivasinya masih meningkat. Menilai dari situasi saat ini, ia akan membutuhkan waktu paling lama 1 tahun sebelum ia memiliki kepercayaan diri untuk mencapai peringkat Sol Douluo berdering 8 dan akan membutuhkan waktu paling banyak 3 tahun baginya untuk menjadi judul Douluo. Usianya baru 24 tahun. Judul Douluo yang berusia 24 tahun terlihat sangat jarang bahkan dalam sejarah Akademi Shrek. Tang Wulin sudah memutuskan bahwa ia akan secara bersamaan mencoba untuk memecahkan segel lapisan ke-12 Raja Naga Emas ketika ia menerobos ke ranah Sol Douluo. Menurut kursus sebelumnya, dia akan mendapatkan cincin jiwa emas ke-6-nya. Ledakan naga emas yang dibawa oleh cincin jiwa emas ke-5-nya telah meningkatkan hampir semua kemampuannya. Dengan demikian, kemampuan yang dibawa oleh cincin jiwa ke-6 hanya bisa lebih menakutkan. Di sisi lain, kekuatan dan daya tahan tubuhnya setelah menjadi gelar Douluo akan memungkinkannya untuk mulai mempertimbangkan pembuatan armor perang 4 kata. Tang Wulin memiliki keyakinan bahwa ia akan mampu menghadapi kekuatan besar di dunia saat ini setelah ia menjadi master baju zirah pertempuran 4 kata. Dia mengikuti perencanaan yang sangat jelas selama proses kultivasinya. Sejak dia berhasil menjadi jiwa Sage, dia bisa merasakan bahwa dia sudah memasuki tingkat yang berbeda dan dia benar-benar dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik sejak saat itu dan seterusnya. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia duduk bersila dalam persiapan untuk mulai berkultivasi. Komunikator jiwa yang melilit pergelangan tangannya tiba-tiba berdering. Tang Wulin mengangkat tangannya dan melirik. Pandangannya berubah dan dia tampak sedikit bersemangat. Dia mengambil komunikator jiwa dan mendengar suara yang akrab menggema dari ujung komunikasi. "Di mana Anda?" "Baiklah, tunggu aku." Tang Wulin hanya mengucapkan kata-kata singkat ini sebelum ia dengan cepat bangkit dan bergegas keluar dari ruangan. Ya, bergegas adalah cara terbaik untuk menggambarkan cara dia bergerak.
Kantor pusat Tang Sek hampir tersebar di seluruh dunia bawah tanah Heaven Dou City. Akibatnya, pintu keluar dapat diakses ke segala arah. Beberapa menit kemudian, Tang Wulin muncul di jalan-jalan kota Heaven Dou. Karena kegembiraannya, dia belum menyembunyikan penampilannya. Wajahnya ditutupi oleh topeng wajah dan topi menutupi kepalanya. Dia menyembunyikan penampilannya sebanyak mungkin. Dia menyipitkan matanya dan menyebarkan kekuatan spiritualnya tanpa terlihat ke sekeliling. Pada tingkat kekuatan spiritualnya, siapapun tidak mungkin mendeteksi kekuatan spiritualnya kecuali itu adalah pembangkit tenaga roh peringkat lain. Selain itu, dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang itu di depan kegembiraan yang dia rasakan saat ini. Bagaimanapun, itu bukan masalah besar. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian biasa akan memasuki pelelangan terbesar di kota Heaven Dou ketika dia berhenti. Tidak ada yang luar biasa tentang pria parubaya itu, tetapi ada satu hal yang ia miliki yang mirip dengan Tang Wulin. Dia juga memiliki topeng wajah di wajahnya tetapi tidak ada topi di kepalanya. Orang lain mengikutinya di sisinya. Jika Tang Wulin menemuinya pada saat ini, dia pasti akan menjadi lebih bersemangat. Kegembiraannya tak tertandingi. Dia juga mengenakan masker wajah yang menutupi fitur wajahnya. Namun, kepalanya memiliki rambut perak yang indah dan sepasang mata ungu yang memikat. Kekuatan spiritual yang sangat mengesankan, pria parubaya bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, bisakah kamu merasakan itu? Dia bertanya wanita di sisinya. Naer yang bermata ungu berambut perak menggelengkan kepalanya tetapi tidak berbicara. Pria parubaya itu menyipitkan matanya. Pembinaan kekuatan spiritual Anda hampir di tepi ranah spirit domain. Tidak perlu terburu-buru. Anda akan merasakannya secara alami setelah Anda membuat terobosan hingga batasnya. Master Pagoda, jadi kamu mengatakan bahwa ada pembangkit tenaga listrik dengan ranah spirit domain yang melepaskan kekuatan spiritualnya sekarang. Suara Gu Yuena terdengar senyaman sebelumnya tetapi tidak mengandung fluktuasi spiritual sama sekali. Sepertinya orang itu sedang mencari sesuatu dan tidak punya niat untuk bertarung. Ayo masuk. Surga Dou City seharusnya menjadi tempat di mana orang-orang berbakat masih tetap dalam sekresi. Seandainya kita tidak berusaha untuk mendapatkan barang itu untukmu hari ini, saya ingin melihat orang yang perkasa di sana. Dia memimpin jalan dan berjalan menuju bagian dalam pelelangan setelah mengatakan itu. Gu Yuena berhenti berjalan. Dia berbalik dan melihat ke arah langit di belakangnya dengan ekspresi rumit yang melintas melewati matanya sejenak. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Impulsif yang terlintas di matanya menghilang begitu muncul. Menemukannya, kekuatan spiritual Tang Wulin mencabut tiba-tiba. Dia berjalan di depan di jalan dalam kecepatan yang tampak lambat tetapi masih cepat. Setelah beberapa putaran jalan memutar, ia menemukan bayangan hitam yang dikenalnya. Senyum Tang Wulin tumbuh lebih luas pada saat itu ketika dia melihat orang itu. Dia berjalan ke arahnya dengan langkah besar. Di sisi lain, orang itu tampaknya juga merasakan kehadirannya. Orang itu tiba-tiba berbalik dengan tatapan terpaku pada tubuh Tang Wulin. Orang ini sedikit berbeda dari Tang Wulin. Dia tidak memakai masker. Dia memiliki wajah biasa dengan sosok tinggi dan kepalanya penuh rambut keemasan berkilauan dengan cahaya keemasan di bawah sinar matahari. Bibirnya tersenyum licik namun menggoda ketika ia berjalan menuju Tang Wulin. Segera, keduanya berdiri saling berhadapan. Tang Wulin tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menamparkan dada orang itu. Laki-laki berambut emas yang sama mengulurkan tangannya. Tangan kanan mereka bertemu satu sama lain di udara dan bertepuk tangan keras. Kemudian, mereka dengan erat meraih tangan satu sama lain. Tang Wulin dengan keras menarik sekali. Tidak ada keraguan bahwa perbedaan antara kekuatan Tang Wulin dan pria berambut emas itu masih sangat besar. Tang Wulin menabrak dada orang itu dengan bahunya. Namun, pada saat berikutnya, mereka tertawa keras bersamaan. Selamat datang kembali. Tang Wulin menjabat tangannya. Bukankah kita bertingkah agak terlalu bersemangat? Untungnya, gadisku Xiaoyan tidak ada di sini, kata pria berambut emas sambil tertawa. Bab 1186. Tang Wulin berbicara, "Oh, benar, di mana Xiaoyan? Mengapa dia tidak ada di sini bersamamu? Aku belum punya waktu untuk bertanya kepada kalian semua." Pria berambut emas itu tanpa diragukan lagi Yue Zhengyu menyamar. Dia tersenyum. Dia memiliki jalannya sendiri untuk diambil. Dia bahkan tidak memberitahuku kemana dia pergi ketika dia pergi, tapi aku kira-kira bisa menebak. Jangan khawatir,
Aku sudah menghubunginya. Dia akan tiba di tempat lain 1 atau 2 hari. Kakak laki-laki, meskipun Anda adalah juara di tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal, kita semua telah meningkatkan kemampuan kita juga. Jangan sampai Anda dikalahkan oleh kami. Petik 2. Tang Wulin memutar matanya ke arahnya. Kamu berdua harus mencoba dan bertarung denganku berpasangan. Mata Yue Zhengyu bersinar. Kamu mengatakan itu. Jangan menangis ketika kamu dikalahkan. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Sepertinya kamu penuh percaya diri. Kurasa kamu sudah membuat terobosan ke-7 cincin. Yue Zhengyu segera menunjukkan ekspresi bangga. Apakah itu mengesankan? Tidak banyak. Tang Wulin berkata, ayo pergi. Ini bukan tempat untuk diskusi. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan genggamannya di tangan Yue Zhengyu saat mereka berjalan di depan. Yue Zhengyu sesekali melihat pemandangan di kedua sisi jalan. Rasanya benar-benar senang bisa kembali. Sayang sekali ini bukan kota Shrek lagi. Ekspresinya sedikit meredup saat dia mengucapkan kalimat terakhir. Tang Wulin bukan satu-satunya orang dengan emosi yang mendalam terhadap Shrek Academy. Pada kenyataannya, mereka telah berkultivasi di Akademi Shrek selama 3 tahun lebih dari Tang Wulin saat itu, jadi mereka merasa lebih enggan daripada Tang Wulin untuk berpisah dengan Akademi. Kalau tidak, dia tidak akan berkultivasi dengan upaya seperti itu selama periode waktu ini. Oh, aku sudah jadi kolonel. Aku dipromosikan karena kemampuanku di Korps Tentara Selatan. Bahkan kakekku yang kuno itu tidak mengomentari itu. Bagaimana denganmu? Yue Zhengyu menggunakan bahunya untuk mendorong Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum. Kamu agak sombong ya, kamu pasti terlalu banyak ditindas di Korps Tentara Selatan. Yue Zhengyu mengangkat bahu. Aku menghabiskan setiap hari berkultivasi, tidak melakukan apapun kecuali yang lain. Sejak Xiaoyan pergi, aku bahkan tidak punya seseorang untuk diajak bicara. Bagaimana dengan Xie dan Yuanen? Kapan mereka kembali? Ada juga Xinglan dan Lizzie, mereka sudah di sini. Aku bukan orang pertama, kan? Petik 2. Tang Wulin berkata, apa yang salah dengan menjadi orang pertama yang datang? Ini menunjukkan bahwa Anda termotivasi dan positif. Mereka juga akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Yue Zhengyu terdiam tiba-tiba. Dia menghela napas panjang setelah beberapa detik berlalu. Rasanya sangat menyenangkan bisa bersatu kembali dengan semua orang. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi ia menggunakan bahunya untuk mendorong Yue Zhengyu. Iya, rasanya benar-benar senang bertemu kembali dengan teman-temannya. Meskipun dia sudah memimpin unit naga darah sendirian dan mendapat dukungan dari Shrek Academy dan Tang Sek sekarang, tidak ada yang bisa mengukur para sahabat yang selalu bersamanya selama bertahun-tahun. Mereka adalah Shrek 7 monster sejati hari ini. Oh benar, Zhengyu, biarkan aku memberitahumu kabar baik. Kamu sudah menjadi salah satu penatua Sea God Pavilion sekarang. Kamu sekarang dapat bergabung dengan pertemuan Sea God Pavilion. Yue Zhengyu tertegun sejenak tetapi ekspresinya tidak mengungkapkan kebahagiaan. Sebaliknya, dia dengan pahit tersenyum. Penatua Pavilion Dewa Laut, apakah kita memberikan gelar ini untuk diri kita sendiri? Ya, tidak ada orang lain selain kita. Untuk memberi kejutan besar kepada semua orang, Tang Wulin belum memberitahu teman-temannya tentang berita begitu banyak orang yang masih hidup di Tang Sekte selama percakapan mereka di komunikator jiwa. Yue Zhengyu merasa dia terdengar agak terlalu serius. Dia tertawa pada gilirannya. Jadi, sebagai pemimpin Shrek 7 Monsters generasi saat ini, apakah kamu seharusnya menjadi Master Pavilion Dewa Laut? Tang Wulin mengangguk. Tepat sekali. Yue Zhengyu tersenyum. Baiklah kalau begitu, kita akan bergandengan tangan sebagai saudara untuk meningkatkan Pavilion Dewa Laut. Dengan mengangkat Shrek, kita tentu dapat membangun kembali akademi, kan? Itu pasti, kata Tang Wulin dengan paksa. Yue Zhengyu menurunkan suaranya dan berkata, kakak, apakah Anda akan memberi saya posisi wakil pavilion? Karena semua orang belum kembali, Anda dapat memberikan posisi lainnya ke Yuanen atau Xinglan. Biasanya ada 2 posisi yang tersedia untuk Master Wakil Pavilion, kan? Petik 2. Tang Wulin menatapnya dengan senyum licik. Dia berkata, kita akan membahas lebih lanjut selama pertemuan Pavilion Dewa Laut. Anda harus tahu bahwa Pavilion Dewa Laut selalu mengutamakan keadilan dan keadilan. Kami akan menyepakati urusan penting sebagai sebuah tim. Yue Zhengyu mengangkat bahu. Tidak bisakah kamu menarik beberapa senar saja? Itu hanya beberapa dari kita. Oh benar, ada juga Yang Mulia Roh Kudus Douluo.
Mungkinkah wanita tua agung itu enggan menjadi Pavilion Master? Apakah dia belum pulih dari rasa sakit kehilangan seseorang? Petik 2. Tang Wulin menghela nafas. Tidak mudah untuk pulih. Hatinya sudah mati. Jika bukan karena kepeduliannya pada Shrek, aku takut itu. Ekspresi Yue Zhengyu berubah redup juga. Sejujurnya, tugas membangun kembali Shrek benar-benar sangat sulit. Sebelum saya pergi, kakek saya berbicara kepada saya mengenai beberapa urusan yang berkaitan dengan situasi politik saat ini. Dia sama sekali tidak optimis tentang kita. Tang Wulin tiba-tiba tercerahkan. Kurasa Korps Tentara Selatan milik fraksi Hawk, apakah aku benar? Yue Zhengyu mengangguk. Korps Angkatan Darat Selatan relatif istimewa karena mereka berada lebih jauh dari sisa pasukan korps. Selain itu, Korps Angkatan Darat terletak di tanah yang kaya. Secara umum, Korps tentara tidak ikut serta dalam perang politik. Namun, saya pendahulu Yue Clan dulunya adalah garis silsilah dari Hall Master Martial Soul Hall. Dalam sila klan kami, ada permusuhan antara kami dan Kekaisaran Bintang Luo. Dengan demikian, Korps Tentara Selatan pasti akan menawarkan dukungan jika kami menggunakan senjata dengan itu. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Kalau begitu, bagaimana dengan upaya kita untuk membangun kembali Shrek? Apakah Korps Tentara Selatan akan mendukung kita? Yue Zhengyu tersenyum pahit. Itu sangat sulit. Meskipun kebenaran mengenaimu seperti batu bata, aku masih harus mengatakannya. Sebelum aku pergi, kakekku mengatakan kepadaku bahwa dia dan Korps Tentara Selatan tidak akan pernah mendukung upaya kita untuk membangun kembali Shrek. Ini karena mungkin saja ini akan sangat mempengaruhi klan kita. Petik 2. Meskipun Tang Wulin sudah menduga bahwa ini akan terjadi, dia masih merasa agak kecewa di hatinya. Namun, itu tidak pasti. Kakek saya mengatakan bahwa Korps Tentara Selatan tidak akan membuat hal-hal sulit bagi kami ketika kami membangun kembali Shrek. Ada juga dua situasi yang mungkin di mana ia akan memberikan pertimbangan untuk memberi kami suatu hal tertentu, jumlah dukungan. Skenario pertama adalah kita mampu mengungkapkan kemampuan kita untuk melawan kekuatan besar selama proses pembangunan kembali akademi. Dalam keadaan seperti itu, dia akan mempertimbangkan untuk memberikan dukungan ke tingkat tertentu. Skenario lain adalah jika saya mampu menjadi Master Armor Pertempuran 4 Kata, jika itu terjadi, maka saya akan menjadi penerus Komandan Resimen Southern Army Corps berikutnya. Tentara pasti akan condong ke arah saya ke tingkat tertentu atas nama penghormatan. Namun, jelas bahwa kedua skenario ini tidak begitu mudah untuk dicapai. Petik 2. Tang Wulin dengan lembut mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Yue Zhengyu. Memang benar ini bukan tugas yang mudah. Selain orang-orang tertentu yang berbakat dengan kualitas fisik khusus, seorang guru jiwa umumnya harus berkultivasi ke tingkat Hyper Douluo minimal untuk menjadi Master Baju Zirah Pertempuran 4 Kata. Namun, itu tidak memadai bagi seseorang untuk menjadi Hyper Douluo pada kebanyakan kesempatan. Ini karena untuk menjadi Master Armor Pertempuran 4 Kata orang akan membutuhkan penyempurnaan surgawi pengrajin surgawi. Hyper Douluos tidak datang dalam jumlah besar tetapi mereka juga tidak dianggap terlalu sedikit. Di sisi lain, setiap penyempurnaan surgawi sangat melelahkan bahkan untuk pengrajin suci Zhenhua. Dia perlu beristirahat untuk waktu yang sangat lama setelah menyelesaikan satu set baju perang 4 kata. Dengan demikian, sudah sangat jarang baginya untuk melakukan misi pemurnian surgawi seperti itu. Kami entah bagaimana akan menemukan jalan. Anda masih memiliki saya. Tang Wulin menepuk bahu Yue Zhengyu. Yue Zhengyu meliriknya dengan heran karena dia menemukan bahwa ekspresi Tang Wulin tampaknya tidak berubah meskipun menerima kabar buruk seperti itu. Matanya tetap berkilauan dengan roh seolah-olah dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Kakak, kamu tampaknya telah menjadi lebih percaya diri setelah menjadi juara tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal kali ini. Aku pasti memuji kamu untuk itu. Tang Wulin tersenyum. Keyakinan berasal dari kemampuan seseorang. Dengan cara ini, dia menarik Yue Zhengyu sambil berbicara dan memasuki gang di samping. Setelah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan bahwa tidak ada mata-mata di sekitarnya, dia menarik Yue Zhengyu ke halaman. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Yue Zhengyu mengikuti Tang Wulin saat mereka memasuki dunia bawah tanah Tang Sekte dan dia heran dari pandangan. Ini, dunia bawah tanah yang luas mengejutkan Yue Zhengyu sehingga dia terdiam. Dia melihat banyak pekerja sibuk dan mesya diproduksi di jalur perakitan.
Yue Zhengyu tidak bisa menahan menelan ludah. Ini milik Sekte Tang, tanya Yue Zhengyu dengan heran. Tang Wulin mengangguk. Dan kita juga. Tang Wulin membawanya keluar pintu. Pintu terbuka dengan sendirinya tanpa menunggu kemudian membunyikan bel. Lan Muzi baru saja keluar dari dalam secara kebetulan. Dia tersenyum melihat Tang Wulin. Dia membungkuk dan berseru, "Pavilion Master. Kakak senior, Lan, tidak perlu bersikap sopan." Tang Wulin mengangguk ke arahnya sambil tersenyum. Dia sekarang sudah mampu menjaga dirinya sendiri dengan bermartabat setelah pengingat Long Yaiwei. Segera, Lan Muzi melihat Yue Zhengyu di samping Tang Wulin yang menatap dengan bingung dengan mulutnya yang ternganga. Murid junior, Zhengyu, sudah terlalu lama. Yue Zhengyu sudah gagap sekarang. Senior, kakak senior murid Lan. Kamu masih hidup. Kamu, bab 1187. Tang Wulin tersenyum dan berkata, "Hei kamu, apakah kamu terkejut?" Yue Zhengyu sudah berjalan maju dengan langkah cepat untuk ukuran Lan Muzi naik dan turun dari jarak dekat. Dia takut dia salah mengira dia adalah orang lain. "Kamu benar-benar belum mati. Apakah kamu yakin bahwa kamu bukan hantu?" Kata Yue Zhengyu menganga dan tak bisa berkata-kata. Lan Muzi bingung apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin aku menjadi hantu? Aku masih hidup dan sehat. Jangan khawatir, oke." Tang Wulin tidak bisa menonton lagi. Dia meminta maaf kepada Lan Muzi sebelum dia menarik Yue Zhengyu saat mereka memasuki ruangan. Di dalam, Long Yaiwei dan Wu Zhangkong sedang mendiskusikan daftar kelompok siswa pertama yang akan menuju ke Pulau Iblis. Wu Zhangkong memimpin untuk berdiri saat dia melihat Tang Wulin memasuki ruangan, diikuti oleh Long Yaiwei segera setelah itu. Mereka sedikit membungkuk dan memanggil Tang Wulin bersamaan, "Pavilion Master." Yue Zhengyu tidak terlalu memperhatikan ketika Lan Muzi memanggil Tang Wulin sebagai Pavilion Master sebelumnya. Namun sekarang, dia benar-benar terpana ketika melihat dengan matanya sendiri bahwa Wu Zhangkong dan Long Yaiwei berbicara kepada Tang Wulin. "Penatua panjang, Guru Wu." Yue Zhengyu bahkan lebih kewalahan dari Tang Wulin ketika dia pertama kali bertemu Wu Zhangkong. Meskipun dia bisa tahu apa yang akan terjadi ketika dia bertemu Lan Muzi sebelumnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan emosinya ketika dia benar-benar bertemu Wu Zhangkong secara langsung. Dia tidak mengikuti Wu Zhangkong sebagai murid seperti Tang Wulin, Xie Xie dan yang lainnya, tetapi sudah beberapa tahun sejak dia belajar di bawah Wu Zhangkong. Bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya ketika dia bertemu kembali dengan Guru Wu, seorang pria yang dia pikir sudah lama meninggal? Air mata mengalir deras hampir seketika. Dia berlari ke depan Wu Zhangkong dengan satu langkah besar dan memeluknya saat dia menangis keras-keras. Wajah dingin Wu Zhangkong yang biasanya dingin kembali menjadi senyum. Itu adalah reuni setelah bencana. Meskipun dia memiliki Tang Wulin sebagai presiden, dia baru saja bertemu Yue Zhengyu setelah sekian lama. Bibirnya tersenyum, tetapi matanya sudah memerah. Dia tersenyum dengan air mata di matanya. "Anda tidak tahu apa yang Anda miliki sampai hilang." Long Yaiwei mengangguk pada Tang Wulin lalu dia memandang Yue Zhengyu dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia adalah Dark Douluo. Dilihat oleh basis budidayanya, bahkan Atlas Douluo Yunming mungkin tidak selalu menjadi lawan yang layak baginya. Dia juga telah menguasai kontrol atas kekuatan cahaya, jadi dia secara alami bisa merasakan fluktuasi elemen cahaya yang hampir nyata yang dipancarkan dari tubuh Yue Zhengyu. Rasanya seakan seluruh tubuhnya terbentuk dari elemen cahaya. Seseorang dengan jiwa bela diri malaikat suci bisa menjadi sage jiwa setelah mencapai 7 cincin. Semakin jauh ia meningkat, semakin besar perubahan kemampuannya. Ini juga alasan mengapa Yue Zhengyu begitu penuh percaya diri. Dia tidak hanya berhasil menembus Soul Sage, tapi dia juga telah menyelesaikan pembaptisan suci kedua malaikat suci klan. Ini sangat jarang terlihat dalam sejarah klan malaikat suci, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa bersemangat. Setelah waktu yang sangat lama dan dengan usaha keras, Yue Zhengyu akhirnya bisa mengendalikan emosinya. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Tang Wulin sekali lagi, ekspresinya sudah berubah. Dia berbicara dengan galak, "Kamu tahu ini dari sebelumnya. Mengapa kamu tidak memberitahuku?" Tang Wulin mengangkat bahu. "Jika aku harus memberitahumu lebih awal, apakah aku masih bisa melihatmu menangis?" Yue Zhengyu menatapnya lalu menatap Wu Zhangkong sekali lagi. Dia segera menemukan bahwa dia tidak dapat menahan diri dari tersenyum melalui air mata.
Jika menangis bisa membangkitkan Guru Wu, aku rela menangis bahkan 100 kali. Bahkan mata Tang Wulin sedikit memerah setelah mendengarkan kata-kata ini. Iya, jika dia bisa menghidupkan kembali Guru Wu hanya dengan menangis, dia juga mau menangis 100 kali. Tang Wulin menjelaskan kepada Yue Zhengyu bagaimana situasi saat ini di akademi. Ketika Yue Zhengyu mengetahui bahwa Wu Shiduo, teman-teman sekelasnya yang lain dan banyak murid senior dari pengadilan dalam masih hidup, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Oh, benar, Guru Wu dan Penatua Long. Yue Zhengyu mengatakan kepada saya bahwa dia ingin. Tang Wulin sedang menjalani setengah kalimatnya ketika Yue Zhengyu menyadari apa yang akan dikatakannya. Dia bergegas ke sisinya dan menutup mulutnya. Tidak, jangan katakan itu. Kakak laki-laki, jika kamu mengatakan sepatah kata pun tentang itu, aku akan meninggalkan persahabatan kita. Kata Yue Zhengyu dengan galak. Tang Wulin tidak memberitahu mereka tentang keinginan Yue Zhengyu untuk menjadi wakil pavilion, tapi dia tidak bisa menahan tawa. Kebetulan, saya tidak memiliki mitra sparring akhir-akhir ini. Anda kembali sekarang dan saya dapat mengatakan bahwa Anda sangat tertarik untuk melanjutkan peningkatan Anda. Mengapa kita tidak berlatih dan juga menggunakannya sebagai kesempatan bagi Penatua Long untuk membimbing kita? Petik 2. Yue Zhengyu memandang Tang Wulin dengan cemas dan berbicara, saya pikir kami setuju untuk berdebat 2 lawan 1 ketika Xiaoyan kembali. Meskipun dia merasa sangat percaya diri, dia juga menyaksikan dengan matanya sendiri ketika Tang Wulin menjadi juara tantangan jaringan pertempuran Star-Star. Dia tidak cukup percaya diri sampai-sampai berasumsi dia bisa mengalahkan Tang Wulin. Tang Wulin menoleh ke arah Long Yeiwei dan berkata, Yue Zhengyu punya permintaan sebelumnya. Dia menemukan mulutnya tertutup sekali lagi. Marah, Yue Zhengyu berbicara melalui gigi yang terkatup, baiklah. Sebentar kemudian, saya setuju untuk itu. Long Yeiwei mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Dia sudah belajar dari Wu Zhangkong tentang bagaimana Tang Wulin mengalahkan mantan gurunya sebelumnya dengan alasan bahwa mereka berdua tidak akan menggunakan baju perang mereka. Karena itu, dia berbicara, Zhengyu diizinkan menggunakan armor perang 2 kata, tapi Wulin tidak diizinkan menggunakan armornya sendiri. Yue Zhengyu tampaknya tidak senang dengan kata-katanya. Dia menjelaskan dengan ekspresi pahit, Penatua Long, armor perang 2 kata saya baru saja ditempa menjadi prototipe armor pertempuran 3 kata saya. Saya telah berkultivasi sejak saat itu dan belum menemukan waktu untuk membuatnya menjadi 3 kata-kata baju besi. Aku tidak bisa menggunakannya saat ini. Sebelum kelompok 7 cara berpisah, Tang Wulin membantu mereka untuk menyelesaikan fondasi menempa baju tempur pertempuran 3 kata mereka. Namun, sejak itu, semua orang sibuk berkultivasi. Membuat armor perang 3 kata bukanlah tugas yang mudah, jadi mereka tidak akan berusaha untuk menyelesaikannya sebelum mereka yakin akan berhasil. Sekarang keterampilan penempaan jiwa Tang Wulin sudah meningkat, ia telah memberitahu mereka secara individu melalui komunikator jiwa bahwa mereka tidak boleh terburu-buru membuat baju perang 3 kata. Dia akan membantu mereka meningkatkan logam palsu mereka sebelum melanjutkan proses. Sebagai hasilnya, misi utama untuk Shrek Seven Monsters sekembalinya mereka kali ini adalah untuk menyelesaikan penempaan dan pembuatan armor pertempuran 3 kata mereka. Mereka semua sudah berada di markas budidaya 7 cincin yang cukup untuk menahan baju besi 3 kata. Setelah itu, mereka semua akan memiliki peningkatan yang sangat besar dalam kemampuan mereka sendiri. Long Yeiwei berbicara, saya harap Anda senang dengan bergantung pada diri Anda saat itu. Gimnasium bawah tanah Tang Sekte memiliki standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tempat berlindung. Gimnasium besar itu berdiameter lebih dari 500 meter yang bahkan cukup untuk mengadakan pertandingan sparring mesya. Itu sama bagusnya dengan kolisem biasa. Selain itu, setiap alat pelindung dibuat untuk menahan pertempuran antara titel Doulos dan yang lebih besar, jadi Master Armor Tempur 3 kata tidak memiliki cara untuk melakukan kerusakan nyata di sini. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Dia menoleh ke Yue Zhengyu dengan tatapan ramah di matanya. Begitu Yue Zhengyu melangkah ke gimnasium, aura keseluruhannya berubah. Dia tampak agak takut sebelumnya, tetapi ketika dia tiba di tempat ini, tatapan dan wataknya tampaknya telah mengalami transformasi yang dapat membalikkan langit dan bumi. Cahaya berkilauan di matanya seolah-olah dia dipenuhi dengan keyakinan bahwa dia tidak terkalahkan. Ada cahaya lembut, berdenyut di sekelilingnya.
Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa ada elemen cahaya berfluktuasi di sekitar tubuh Yue Zhengyu begitu kuat sehingga berubah praktis mengubah tubuhnya menjadi bola lampu jiwa, cahayanya samar-samar berkedip. Keduanya berdiri saling memandang, berjarak 100 meter. Long Yeiwei, Wu Zhangkong dan banyak murid pengadilan dalam semua berkumpul di luar untuk menonton pertempuran. Setelah Tang Wulin tiba-tiba menjadi Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek, masih ada beberapa orang yang merasa agak memberontak di antara para murid pengadilan dalam, terutama mereka yang memiliki hubungan yang baik dengan Lan Muzi. Menurut pendapat banyak orang, Lan Muzi, yang sudah menjadi titel Douluo Rank sekarang, bahkan lebih memenuhi syarat untuk posisi ini daripada Tang Wulin. Bahkan, kualifikasi Lan Muzi tidak kurang dari Wu Zhangkong sedikitpun. Dinilai dari basis kultivasinya, ia bahkan bisa melampaui Wu Zhangkong. Dia pantas menjadi kandidat nomor 1. Namun demikian, Roh Kudus Douluo dan Gelap Cahaya Douluo memilih pemimpin Shrek Seven Monsters generasi saat ini, Tang Wulin, yang baru berusia 21 tahun, tanpa keberatan. Bab 1188. Lan Muzi baru berusia lebih dari 30 tahun ini dan telah mencapai kondisi puncaknya. Mengapa Akademi tidak memilihnya? Kenapa harus Tang Wulin? Bahkan untuk Lan Muzi, tidak mungkin pikiran itu tidak terlintas dalam benaknya. Dia sangat menyadari betapa sangat stresnya untuk menjadi Dewa Laut generasi baru, Pavilion Master. Namun demikian, setelah menjadi murid paling senior di pengadilan dalam selama bertahun-tahun, dia tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Dia rela menerima tanggung jawab ini juga. Dengan demikian, ketika Penatua Long mengumpulkan semua orang untuk menonton pertempuran, mereka semua datang tanpa ragu sedikitpun. Bahkan tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan. Bahkan Roh Kudus Douluo ada di sana. Dia hadir karena dia khawatir seseorang mungkin terluka dalam proses tersebut. Di sisi lain, dengan kehadirannya, luka tidak lagi menjadi masalah. Kehidupan petarung bisa diselamatkan selama mereka masih bernafas. Suara Penatua Long bergema di seluruh area, bersiaplah. Tidak ada aturan dalam pertempuran ini. Berjuang sampai kamu tidak bisa lagi melanjutkan. Tang Wulin melirik ke arah Penatua Long. Dia memahami bahwa alasan Penatua Long mengumpulkan semua orang di sini adalah untuk memungkinkan dia menetapkan wewenangnya. Pertempuran tidak akan dianggap sebagai pertandingan biasa. Mulai, segera setelah pengumuman Long Yeiwei, tubuh Yue Zhengyu mengalami transformasi sekaligus. 7 cincin jiwa meledak dari bawah kakinya seperti ledakan. Bahkan lebih mengejutkan lagi bahwa ketujuh cincin jiwanya berwarna emas. Ya, mereka semua emas. Tang Wulin bisa mengatakan bahwa dia menggunakan trik kamuflase yang dipelajari di Pulau Iblis sehingga yang lain tidak bisa mengetahui warna cincin jiwanya. Ketika cincin jiwanya muncul, ada juga cahaya keemasan yang meletus seperti suar matahari. Dalam sepersekian detik, Yue Zhengyu telah berubah warna keemasan menyilaukan. Elemen cahaya yang sangat tebal membuat seluruh wujudnya tampak seperti bintang yang bersinar. Elemen cahaya yang sangat kuat. Banyak murid pelataran dalam tertegun menyaksikan ini. Wu Shiduo dan yang lainnya juga diminta untuk hadir. Mereka juga murid-murid pelataran dalam dan mereka akan berkultivasi di sini sebagai persiapan untuk perjalanan mereka ke Pulau Iblis. Mereka tidak bisa menjaga ekspresi mereka dari berubah sedikit setelah merasakan elemen cahaya tebal yang mekar dari tubuh Yue Zhengyu. Meskipun dia tampaknya hanya dari basis budidaya 7 cincin, dia mampu melepaskan fluktuasi energi yang kuat tanpa menggunakan baju perangnya. Bagaimana bisa seorang guru jiwa peringkat Sage jiwa mencapai itu? Yue Zhengyu berjemur di lautan cahaya ketika dia berkata kepada Tang Wulin, "Kakak, kamu harus hati-hati. Aku berbeda dari sebelumnya." Yue Zhengyu bergerak saat dia berbicara. Dia mengangkat tangannya dan menyulap aliran cahaya keemasan dari langit. Hujan dari atas, itu meledak ke Tang Wulin. Cahaya suci meletus dalam sepersekian detik. Tang Wulin bahkan belum berhasil melihat fluktuasi cahaya cincin jiwa sebelum dia disambar oleh cahaya suci. Pada saat yang sama, cahaya pada tubuh Yue Zhengyu bahkan lebih menyilaukan sekarang. Sosok bersinar besar muncul di belakang punggungnya. Angka itu sekitar 15 meter dan memancarkan kecemerlangan emas. 12 sayap berbulu mengepak dengan lembut di belakang punggungnya. Seseorang tidak bisa melihat wajahnya tetapi pada saat itu terwujud, seluruh tubuh Yue Zhengyu berubah tembus. Kerumunan penonton dapat melihat dengan jelas bahwa ia segera menyalakan cincin jiwanya yang ketujuh yang merupakan avatar jiwanya, avatar malaikat suci.
Yue Zhengyu dan Tang Wulin telah menjadi sahabat selama bertahun-tahun, jadi dia memiliki pemahaman terbaik tentang kemampuan Tang Wulin. Dia tahu betul betapa mengerikan ledakan Tang Wulin bisa. Dengan demikian, ia memilih untuk melepaskan cahaya sucinya segera setelah ia meluncurkan serangan pertamanya tanpa syarat, tidak memberi Tang Wulin kesempatan untuk menggunakan kekuatannya untuk mengalahkannya. Memanggil avatar malaikat suci menghasilkan dua pasang sayap berbulu putih murni yang muncul di punggung Yue Zhengyu. Sayap berbulu mengepak, mengubah seluruh tubuhnya benar-benar transparan. Pada awalnya, Tang Wulin tidak bisa melihat Yue Zhengyu karena dia dijebak oleh ledakan cahaya suci. Indranya jelas terhalang oleh elemen cahaya tebal. Dia sangat dipengaruhi oleh elemen cahaya sehingga dia tidak bisa merasakan perubahan energi di sekitarnya. Dengan kata lain, dia benar-benar tidak menyadari bahwa Yue Zhengyu telah melepaskan avatar jiwanya. Tidak ada keraguan bahwa Yue Zhengyu segera mengambil alih kendali segera setelah dia menyerang. Selain itu, penggunaan taktik pertempurannya sangat cerdik. Setiap siswa pelataran dalam Akademi Shrek yang menyaksikan pertempuran itu diberkahi dengan bakat alami yang tak tertandingi. Mereka semua setidaknya dua kata master baju zirah pertempuran, namun mereka tidak bisa membantu mengangguk setuju setelah menyaksikan adegan itu. Yue Zhengyu mampu memanfaatkan keahliannya dengan sempurna. Selain itu, kekuatan energi cahayanya sangat mengesankan setelah melepaskan avatar jiwanya. Benar-benar mengejutkan, pada saat berikutnya, mereka menyaksikan Yue Zhengyu berlari ke arah Tang Wulin seperti meteor emas. Sementara itu, bayangan cahaya malaikat bersayap 12 yang ada di belakangnya muncul di punggung Tang Wulin tanpa suara. Pertimbangan, sebuah suara yang dalam terdengar bergema di udara. Rasanya seluruh arena dibekukan saat ini. Pada saat itu, cincin jiwa ketiga Yue Zhengyu bersinar di tubuhnya. Itu adalah keterampilan jiwa ketiganya, cahaya penghakiman. Cahaya suci yang menerangi tubuh Tang Wulin baru saja mulai melemah ketika berubah menjadi warna emas dalam sekejap. Bahkan mereka yang berada di luar arena sparring bisa merasakan dominasinya sepenuhnya. Tubuh Tang Wulin tampak melengkung saat ia berjemur di cahaya pengadilan. Cahaya penghakiman sangat kuat sebagai hasil diperkuat oleh efek avatar malaikat suci. Itu adalah serangan suci yang sangat luar biasa sehingga Tang Wulin mengeluarkan dengusan teredam. Di luar arena, Long Yeiwei hanya bisa mengangguk menyaksikan adegan itu. Meskipun dia dianugerahi dengan jiwa bela diri kembar dan dijuluki Ratu Naga Cahaya Gelap, karena dia bisa mengendalikan dua jiwa bela diri besar, Naga Suci Cahaya, dan Naga Suci Gelap, dia masih lebih lemah daripada jiwa bela diri Malaikat Suci di istilah tingkat kekudusan dalam atribut cahaya. Jiwa bela diri malaikat suci jelas merupakan jiwa bela diri dengan atribut cahaya kelas tertinggi yang tersedia. Itu paling efektif ketika digunakan melawan tuan jiwa jahat. Long Yeiwei sudah bisa mengatakan bahwa Yue Zhengyu telah menyelesaikan pembaptisan suci keduanya. Memiliki aura suci seperti itu akan menyebabkan banyak masalah ketika digunakan untuk menghadapi Master Jiwa Douluo berperingkat roh. Cahaya penghakiman semacam itu sudah cukup untuk melenyapkan bahkan beberapa penguasa jiwa iblis tingkat tinggi. Selain itu, skenario ini hanya berlaku ketika guru jiwa tidak menggunakan baju perangnya. Setelah Yue Zhengyu memiliki set lengkap armor perang 3 kata, tidak ada keraguan bahwa dia akan memiliki domain atribut suci sendiri. Pada saat itu, cahaya kudusnya hanya akan lebih menakutkan. Gerakan Tang Wulin tampaknya menjadi lebih lambat karena efek cahaya pengadilan. Pada saat itu, Yue Zhengyu sudah berlari ke depannya. Pedang emas Sein sudah kental di tangannya selama proses terbang. Dia mengayunkannya langsung ke Tang Wulin, yang dikelilingi oleh cahaya penghakiman, tanpa ragu sedikitpun. Seluruh tubuh Tang Wulin tampaknya telah dikunci oleh cahaya penghakiman. Ketika dadanya dipukul oleh Sein Sword, dia segera meledak ke dalam api suci emas saat dia dihempaskan oleh pukulan itu. Tampaknya Tuan Paviliun Dewa Laut benar-benar tidak berdaya. Namun, Yue Zhengyu tidak berpikir begitu. Dia tampaknya memiliki dendam mendalam terhadap Tang Wulin. Saat Tang Wulin diledakkan, cincin jiwa keempat di tubuh Yue Zhengyu bersinar. Malaikat bersayap 12 yang melepaskan cahaya penghakiman di belakang punggung Tang Wulin menyatu dengannya menjadi satu sosok, membuatnya lebih tinggi dan lebih besar. Selain 4 pasang sayap berbulu emas di punggungnya, ada juga sepasang sayap cahaya. Pedang Santo di tangannya terkondensasi menjadi pedang Sein emas yang solid dalam hitungan detik. Yue Zhengyu berteriak keras dengan tangannya mengepal gagang pedang, potong. Aliran warna keemasan tampaknya telah bermanifestasi antara surga dan bumi.
Rasanya seperti aliran cahaya keemasan akan memotong seluruh dunia. Sinar emas segera pergi ke Tang Wulin. Tidak ada elemen cahaya lain yang merembes keluar pada saat ini, tetapi semua murid pelataran dalam menyaksikan pertempuran dengan kagum. Serangan yang sangat kuat, dia benar-benar tanpa ampun. Sementara itu, Tang Wulin akhirnya mengalami beberapa transformasi sendiri. Api keemasan yang membakar seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kilau yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke sekitarnya. Tak lama kemudian, bentuk barunya mulai terlihat. Sisik emas yang luar biasa menutupi seluruh tubuhnya dan dia memegang tombak di tangannya. Tombak naga emas tampak sejernih kristal dan tembus cahaya. Setelah menahan 3 serangan Yue Zhengyu, dia berdiri di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tatapan Tang Wulin tampak sangat khusyuk saat dia menyaksikan kedatangan aliran cahaya emas. Raungan naga yang gagah berani keluar dari tubuhnya, dan di saat berikutnya, sepasang sayap naga emas mengepak di belakang punggungnya. Dia hanya memiliki 1 pasang, tetapi sayap naganya jauh lebih besar daripada sayap berbulu Yue Zhengyu. Dengan 1 kepakan sayapnya, dia segera mempercepat seolah-olah dia adalah aliran cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia menyambut kedatangan sinar emas berhadapan muka. Sinar cahaya keemasan melintas dan menghilang dengan segera. Sepertinya itu benar-benar telah melewati Tang Wulin. Namun, adegan mengerikan muncul. Bagian dari balok emas yang menghantam Tang Wulin didorong ke atas tetapi tidak ditembus oleh tubuhnya. Bab 1189. Tombak naga emas menyentuh benang emas dan mendorongnya sedemikian rupa sehingga terangkat ke atas dan bentuk aura yang sulit untuk dijelaskan meledak dari tubuh Tang Wulin pada saat yang sama. Ledakan, benang emas meledak berkeping-keping dengan suara berisik. Pada saat yang sama, ujung tombak meledak bersamaan di seluruh langit. Tang Wulin tidak hanya menggunakan Golden Dragon Tremor Burst untuk meledakkan serangan Discent Angel Yue Zhengyu, tetapi juga secara bersamaan menggunakannya untuk mengatur tombak naga emas bergerak dan telah melepaskan Thousand Accusing Fingers. Ribuan ujung tombak memenuhi mata setiap orang saat mereka membanjiri Yue Zhengyu. Ekspresi Yue Zhengyu berubah luar biasa khusyuk ketika 3 pasang sayap di belakang punggungnya secara bersamaan terbuka. Dia perlahan melambaikan sein pedang emas di tangannya saat cincin jiwa kelima di tubuhnya menyala. Fluktuasi energi yang mengerikan berubah menjadi kemarahan terbesar dan malaikat kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara sekitarnya. Setiap malaikat kecil mengepakkan sayapnya dengan lembut sambil mengaum dengan marah. Sinar tak terhitung cahaya suci emas muncul di langit segera setelah itu. Seolah-olah setiap partikel elemen cahaya telah dinyalakan. Mereka berubah menjadi jarum tajam yang melesat ke arah Tang Wulin. Itu adalah Angel Surat. Keterampilan jiwa kelima Yue Zhengyu Angel Surat telah diperkuat oleh Angels Discent dan Holy Angel Avatar. Setiap aliran cahaya malaikat menghantam ujung tombak Tang Wulin dengan tepat saat ia memblokir serangan Tang Wulin. Setelah Tang Wulin menguasai Thousand Menuduh Fingers, ini adalah pertama kalinya dia berjuang melawan perlawanan absolut. Dia tidak bisa menahan puji-pujian dalam hatinya. Yue Zhengyu berbeda seperti yang diharapkan. Dia benar-benar telah tumbuh begitu banyak. Pada saat yang tepat inilah dia melihat cincin jiwa ke-6 di tubuh Yue Zhengyu tiba-tiba bersinar sejenak. Meskipun hanya sesaat, Tang Wulin segera menyadari dengan kewaspadaan. Raungan naga yang gagah berani keluar dari mulutnya saat kepala naga emas raksasa itu seketika menutupi seluruh tubuh Tang Wulin. Itu adalah kombinasi dari Dragon Might dan Golden Dragon Roar. Semua molekul energi di seluruh langit berhenti dalam sekejap. Para murid pelataran dalam menyaksikan pertempuran hanya bisa merasakan seolah-olah hati mereka akan berhenti berdetak ketika mereka mendengar raungan mengamuk yang keji. Di sisi lain, pada saat yang tepat inilah siluet tiba-tiba membesar dan berubah menjadi gambar yang tepat dari Yue Zhengyu. Itu muncul di antara banyak malaikat kecil di belakang punggung Tang Wulin. Karena efek Golden Dragon Roar, baik itu dan Yue Zhengyu melambat sesaat. Pada saat berikutnya, 2 siluet malaikat suci secara bersamaan berlari menuju Tang Wulin. Mereka menyerang dari depan dan belakang. Dengan jeda sesaat, elemen kejutan secara alami berkurang secara luas. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia langsung menarik Thousand Accusing Fingers sementara kaki kirinya melangkah ke dalam kekosongan. Raar-GGGH, raungan keras terdengar meledak di udara. Sekelompok orang menyaksikan sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di udara di bawah kaki Tang Wulin. Tepi lubang hitam berwarna emas seperti lingkaran emas yang berputar dengan keras. Di sisi lain,
8 naga emas kecil tiba-tiba terlempar keluar dari lingkaran cahaya. Naga kecil secara bersamaan berlari ke segala arah. Pada saat lubang hitam itu muncul, ruang dalam jarak 100 meter yang mengelilingi tubuh Tang Wulin di tengah benar-benar bengkok. Dua siluet malaikat suci dibengkokkan segera setelah gerakan mereka menegang dalam sekejap. Apa itu tadi? Lan Muzi diam-diam menonton pertempuran selama ini. Murid-muridnya tiba-tiba mengerut. Kekuatan macam apa itu? Dia secara mengejutkan mampu melangkah ke dalam kekosongan dan menghancurkan ruang. Itu karena dia memiliki basis kultivasi judul Douluo sehingga dia mengerti betapa menakutkan dan kuatnya Tang Wulin hanya dengan menilai adegan di depannya. Yue Zhengyu juga sangat terkejut. Namun, ia memperlihatkan kekuatan yang telah diperolehnya setelah terlibat dalam kultivasi tertutup. Semua cahaya keemasan hancur dalam sepersekian detik dan berubah menjadi malaikat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Malaikat kecil itu terbang dan berserakan kemana-mana sambil melarikan diri dari serangan 8 naga emas di dalam lingkaran cahaya yang dihasilkan oleh ledakan tremor. Bahkan lubang hitam tidak mampu menelan mereka. Gumpalan keheranan terungkap di mata Tang Wulin. Orang harus tahu bahwa serangan sebelumnya diluncurkan dengan kombinasi Golden Dragon Tremor Burst dan Golden Dragon Success the Earth. Itu tepat diluncurkan untuk membatasi Yue Zhengyu di udara, namun dia tidak menyangka Yue Zhengyu memiliki metode melarikan diri yang cerdik. Sinar keemasan tumpang tindih ketika Yue Zhengyu mengungkapkan sosoknya di kejauhan sekali lagi, tapi wajahnya sudah terlihat pucat sekarang. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari luar hanya bisa melihat pertempuran mereka yang mengasyikkan, sementara hanya orang yang benar-benar terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya yang bisa mengalami tekanan besar menghadapi orang seperti Tang Wulin. Sejak awal ketika aliran pertama cahaya suci mendarat di tubuh Tang Wulin, Yue Zhengyu merasa bahwa serangannya tidak bisa melukainya. Perasaan itu tetap ada ketika cahaya penghakiman mendarat di tubuh Tang Wulin yang meledakkannya dan dia masih memiliki perasaan yang sama selama ini. Tang Wulin terasa setinggi gunung dan sedalam neraka seperti jurang di hadapannya. Seolah tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memindahkan Tang Wulin apapun yang terjadi. Rasanya seolah-olah dia akan menjadi lebih lemah bahkan ketika elemen cahaya sucinya mendarat di tubuh Tang Wulin. Kemampuan macam apa itu? Bagaimana mungkin dia tidak bisa membahayakan Tang Wulin tidak peduli berapa banyak Tang Wulin membiarkannya menyerang? Bagaimana Yue Zhengyu tahu bahwa Tang Wulin telah mencapai basis kultivasi spiritual dari ranah spirit domain? Meskipun Tang Wulin tidak memiliki cara untuk mengontrol elemen cahaya ketika Yue Zhengyu meluncurkan serangan elemen cahaya, Tang Wulin tentu bisa melemahkan serangan itu sedikit. Selain pertahanan yang diberikan oleh Dragon Air dan pertahanan tubuhnya yang sangat kuat, tingkat serangan Yue Zhengyu benar-benar tidak mampu menyakitinya. Berbicara dengan akurat, pada level Tang Wulin sekarang, itu benar-benar terlalu sulit bagi lawan dari peringkat yang sama untuk menyakitinya. Yue Zhengyu sedikit kehabisan nafas. Anomali yang mengelilingi tubuh Tang Wulin lenyap tak lama kemudian. Dia sedang menonton Yue Zhengyu dengan senyum di wajahnya. Apakah itu kemampuan abadi alamimu? Tang Wulin bertanya pada Yue Zhengyu. Yue Zhengyu mengangguk pelan. The Holy Angel Avatar masih memiliki nama panggilan lain yang dikenal sebagai Holy Immortal Avatar. Selama cahaya suci masih ada, dia yang memiliki avatar malaikat suci hampir abadi. Selama ada sinar cahaya, dia mampu merasakan melalui cahaya. Tang Wulin bertanya, apakah Anda masih memiliki trik lain di balik lengan baju Anda? Jika tidak maka kita harus mengakhiri ini. Lagi, daya saing Yue Zhengyu dipicu. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam saat seluruh tubuhnya berubah tembus sekali lagi. Semua orang menyaksikan adegan yang mengejutkan. 7 cincin jiwa di tubuh Yue Zhengyu bersinar berturut-turut seperti tangga musik, mulai dari cincin jiwa pertama. Hanya butuh beberapa saat karena ketujuh cincin jiwa berubah sangat cemerlang. Orang bisa tahu dari ekspresi Yue Zhengyu bahwa dia mengerahkan semua kekuatan saat ini. Namun justru karena ini, Tang Wulin menonton adegan ini dengan takjub. Apa itu tadi? Sementara itu, cincin jiwa pertama, kedua dan ketiga Yue Zhengyu mulai bergerak ke kejutan semua orang. Mereka saling tumpang tindih dan secara mengejutkan berubah menjadi cincin jiwa tunggal. Apa yang terjadi di sini? Apakah jiwanya berdering sekering? Apa itu tadi? Long Yeiwei juga kaget. Matanya menjadi jernih dalam sepersekian detik. Ini adalah keterampilan Fusion Holy Angel Clan. Dia telah berhasil mengolahnya. Ini mengesankan bahkan jika dia baru saja menarik aksi sedikit. Adegan itu agak mengejutkan. Apalagi menyaksikannya,
Kebanyakan orang bahkan tidak akan pernah mendengar skenario ini sebelumnya. Namun, itu terjadi di depan mata mereka. Yue Zhengyu perlahan mengangkat Sein Sword emas di tangannya. Pedang suci sudah mengalami transformasi yang bisa membalikkan langit dan bumi saat ini. Tang Wulin merasa seperti Yue Zhengyu tiba-tiba berhasil memahami Sword Soul saat ini. Semburan aura yang sangat menakutkan menyelimuti Sein Sword. Cahaya suci, pedang suci, terang penghakiman. Apakah itu perpaduan dari ketiga keterampilan jiwa yang hebat ini? Mungkinkah dia juga menumbuhkan keterampilan fusi jiwa bela diri? Namun, ini bukan hasil dari menggabungkan dua jiwa bela diri tetapi perpaduan antara keterampilan jiwanya. Tang Wulin tidak berpikir bahwa ini adalah skenario sederhana 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tumpang tindih seperti itu tentu akan meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Aku tidak bisa membiarkannya melebur dengan cara seperti itu. Tang Wulin mengambil inisiatif untuk membuat langkah untuk pertama kalinya. Dia mengarahkan tombak naga emas di tangannya ke depan dan meluncurkan Golden Dragon Swords ke surga. Sulur Blue Silver Emperor melonjak seperti segerombolan lebah dan langsung menyatu ke tombak naga emas. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darahnya. Blue Emperor Dragon Swords to the Heaven menjelma menjadi naga raksasa berwarna biru emas yang langsung menuju Yue Zhengyu. Bab 1190. Namun, Yue Zhengyu tampaknya benar-benar memasuki keadaan yang indah saat ini. Aliran petir keemasan berkilau terus-menerus saat Sein Sword di tangannya berubah menjadi sangat berat. Di sisi lain, malaikat bersayap 12 yang sudah menyatu ke dalam tubuhnya dan menghilang sebelumnya sekali lagi muncul di belakangnya. Mata Yue Zhengyu berkilauan dengan cahaya surgawi saat dia berdiri menghadap naga biru emas raksasa. Matanya sudah berubah transparan. Seolah-olah dia telah menjadi malaikat sejati selama ini dan hanya memasuki dunia fana. Pedang suci tiba-tiba berubah ilusi dan bayangan pedang emas besar muncul segera setelah itu. Langit tiba-tiba mengambil penampilan yang cerah untuk sesaat. Rasanya seolah seluruh gimnasium bawah tanah sudah mulai bergetar pada saat ini. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, bayangan pedang emas ilusi namun transparan dan naga biru emas tampaknya tidak berada pada tingkat yang sama. Namun, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul ketika keduanya bersentuhan satu sama lain. Mendesis, sebuah suara mengerikan terdengar saat naga raksasa biru emas dengan lamban bergerak di udara. Orang harus tahu bahwa ini adalah keterampilan fusi jiwa darah Tang Wulin. Namun, benang emas muncul dari kepala ke ekor naga raksasa berwarna biru emas ini. Di sisi lain, bayangan pedang emas yang tampaknya sedikit melemah telah menebas tubuh Tang Wulin. Pada saat itu menghantam Tang Wulin saat berputar. Itu adalah pedang-pedang yang seharusnya memotong tubuh Tang Wulin tetapi karena putaran, itu adalah punggungan pedang datar yang menabrak Tang Wulin sebagai gantinya. Bang! Seluruh orang Tang Wulin langsung tersapu oleh dampak dan jatuh di tanah di kejauhan. Pada saat yang sama ketika Tang Wulin diledakkan, Yue Zhengyu memuntahkan seteguk darah segar di udara sebelum dia turun dari langit. Jiwa berdering di sekitar tubuhnya benar-benar lenyap saat jatuh dan dia membanting ke tanah. Dia baru-baru ini memahami skill fusi suci sehingga masih sangat sulit baginya untuk menggunakannya. Dia bahkan telah dengan paksa mengubah arah serangan pada saat terakhir, mengubah luka menjadi tamparan. Ini sudah melampaui rentang kendali sehingga dia langsung dikejutkan oleh serangan balasan. Seluruh hadirin berada dalam keheningan yang sempurna. Pertempuran dapat digambarkan sebagai tidak dibatasi dan dipenuhi dengan fluktuasi. Ketika Yue Zhengyu pertama kali menyerang Tang Wulin, ia meluncurkan gelombang serangan yang kuat seolah-olah ia berperang melawan musuh yang tangguh. Setiap gelombang serangan ofensifnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak memiliki sedikitpun keberatan saat dia memilih untuk menggunakan avatar malaikat sucinya sekaligus, kemudian diikuti dengan melepaskan kemampuan yang sangat kuat. Dia berjuang sangat keras sehingga Tang Wulin hampir tidak punya cara untuk melakukan serangan balik. Para penonton menemukan bahwa serangan kuat Yue Zhengyu tampaknya tidak memiliki efek apapun ketika digunakan terhadap tubuh Tang Wulin ketika ia segera mulai melakukan serangan balik. Di sisi lain, Tang Wulin dengan cepat meluncurkan serangan yang sangat menakutkan yang menindas Yue Zhengyu sehingga ia benar-benar tidak berdaya. Sementara itu, Yue Zhengyu menggunakan sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Dia secara mengejutkan menggabungkan ketiga keterampilan jiwanya bersama-sama. Cincin jiwanya tumpang tindih dan menyatu sebelum ia meluncurkan serangan yang luar biasa dengan pedangnya pada akhirnya.
Serangan itu datang dari punggung pedang namun berhasil menghancurkan Tang Wulin. Apa yang akan terjadi jika serangan itu datang dari pedang? Apakah itu akan segera membunuh Tang Wulin? Atau setidaknya telah memaksanya menggunakan baju perang? Kekuatan serangan terakhir Yue Zhengyu pasti sudah mencapai tingkat judul Douluo. Tidak banyak dari murid-murid pelataran inti berada di tingkat itu, tetapi semua orang telah belajar di Shrek Academy selama lebih dari 10 tahun. Mereka berpengalaman dan berpengetahuan sehingga mereka secara alami bisa merasakan kekuatan ketajaman selama sepersekian detik. Sama seperti hati mereka dipenuhi dengan kejutan, Tang Wulin yang telah jatuh ke tanah sudah menepuk debu di tubuhnya saat dia bangkit dari tanah. Dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Satu serangan yang menghantamnya sebelumnya tampak sangat kuat tetapi tampaknya tidak menyebabkan cedera baginya kecuali debu kecil di tubuhnya. Tang Wulin bergerak cepat dan tiba di sisi Yue Zhengyu untuk membantunya bangun. Aliran cahaya suci turun dari langit saat ini dan mendarat di tubuh Yue Zhengyu. Itu menambahkan sedikit warna pada kulit pucatnya yang mengerikan. Impresif. Yue Zhengyu terkikik ke Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Benar-benar mengesankan. Saya pikir Anda dapat menyakiti saya jika Anda menggunakan pedang-pedang. Itu sudah cukup untuk mengatakan seberapa kuat serangan Yue Zhengyu hanya dengan menilai bagaimana Tang Wulin secara langsung meluncurkan Blue Emperor Swords ke surga. Untuk itu, Tang Wulin tidak hanya merasa sedih, tetapi sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan kejutan. Apalagi yang bisa membuatnya lebih bahagia daripada melihat teman-temannya tumbuh lebih kuat. Semakin kuat teman-temannya, semakin mereka bisa membantunya untuk berbagi beban di masa depan. Hehe, kamu pasti takut padaku ya? Yue Zhengyu tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga. Sudah terlalu lama sejak dia terlibat dalam situasi di mana dia mampu mengalahkan Tang Wulin. Tang Wulin meliriknya. Kamu tidak berpikir bahwa kamu menang, kan? Yue Zhengyu membusungkan dadanya. Mungkinkah aku tidak melakukannya? Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu, kami akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Yue Zhengyu membelalakkan matanya dan berkata, Kakak, kamu tidak menolak mengakui kekalahanmu, kan? Tang Wulin menatapnya kemudian melihat ke banyak murid pengadilan dalam di kejauhan. Dia berdiri tegak dan melihat ke arah cahaya gelap Douluo Long Yewei. Penatua Long, saya ingin meminta bantuan Anda. Radians menyala sekali di tubuh Long Yewei. Pada saat berikutnya, dia sudah tiba di arena kompetisi. Tang Wulin berkata, Zhengyu menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerang saya lebih awal sehingga sulit untuk mengatakan kemenangan dan kekalahan dalam pertandingan kita. Saya ingin melakukan serangan. Tolong ambil serangan atas nama dia dan bantu kita menilai hasil. Long Yewei memandang Tang Wulin dengan senyum palsu. Apakah kamu pikir seranganmu kali ini akan melampaui skill fusi suci? Tang Wulin menemukan bahwa skill fusi suci yang disebutkan oleh Penatua Long adalah kemampuan yang Yue Zhengyu gunakan sebelumnya sehingga dia mengangguk dengan lembut. Long Yewei berbicara, tentu. Kamu bisa menyerang dengan bebas. Lakukan yang terbaik. Tang Wulin mengambil beberapa langkah ke depan. Ekspresinya menjadi keras ketika lapisan kabut cahaya keemasan menyebar dari bawah kakinya. Raungan naga rendah dalam berulang kali berputar di sekitar tubuhnya sehingga seluruh auranya melonjak dan melonjak dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Tang Wulin awalnya adalah orang yang kompetitif. Namun, tidak perlu baginya untuk berperilaku seperti itu ketika dia bertarung melawan teman-teman terdekatnya. Bahkan ada kebutuhan yang lebih kecil baginya untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat daripada Yue Zhengyu. Namun, ketika dia melihat keraguan di mata murid-murid pelataran dalam, dia mengingat kata-kata Penatua Long. Dia bukan lagi siswa Akademi Shrek dan murid Tang Sek saat ini. Dia sekarang adalah Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek dan bahkan Master Sekte dari Tang Sekte. Untuk meyakinkan pembangkit tenaga listrik dari dua kekuatan besar ini untuk percaya padanya sebagai pemimpin baru, pertama-tama ia harus menunjukkan kemampuan yang memadai. Karena itu, dia mengajukan permintaan ini kepada Penatua Long. Dia ingin menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya kepada semua orang. Dia ingin menerima pengakuan atas posisinya sebagai pemimpin mereka. Dia memegang tombak naga emas di tangannya. Seluruh orang Tang Wulin tampaknya telah memasuki kondisi halus. Cahaya keemasan yang berkabut perlahan-lahan menjadi padat sehingga seluruh orangnya diselubungi di dragon air yang tebalnya lebih dari 3 inci. Bibir Elder Long masih melengkung tersenyum, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi takjub.
Dia baru saja menemukan bahwa Tang Wulin memancarkan aura sombong tak berbentuk dari tubuhnya yang membuatnya merasa sangat tertekan. Apa itu tadi? Apakah itu efek penindasan garis keturunan dari naga tron dari Dragon Clan? Apakah ini Dragon Might? Orang harus tahu bahwa dia memiliki garis keturunan dari dua naga suci kelas atas dan dia adalah permaisuri gelap cahaya yang dulunya tak terkalahkan di benua. Namun terlepas dari status limit Douluo, dia merasakan tekanan saat dia berdiri di depan Tang Wulin sekarang. Permaisuri naga gelap terang tidak pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Dia tidak pernah mengalami tekanan langsung seperti itu yang berasal dari jiwa bela dirinya bahkan ketika dia masih muda. Meskipun statusnya sebagai batas Douluo, perbedaan antara garis keturunan ini masih bisa memengaruhinya. Anak ini, aku benar-benar ingin melihat seberapa jauh dia bisa pergi. Mata Tang Wulin tiba-tiba bersinar. Dua aliran kilat emas dingin tiba-tiba menyembur dari matanya. Pada saat berikutnya, kaki kirinya maju selangkah ketika raungan naga yang gagah berani bergema di seluruh tempat. Avatar Raja Naga yang belum pernah dia gunakan sebelumnya bahkan ketika bertarung melawan Wu Zhangkong akhirnya dilepaskan olehnya. Seluruh tubuhnya dengan cepat menjadi lebih besar dan lebih besar. Dia tidak berubah menjadi naga tetapi tetap dalam wujud manusianya, tetapi seluruh orangnya telah berubah ilusi. Tampaknya ada mahkota di kepalanya dan raungan naga yang tak berujung terdengar dari segala arah. Seolah-olah ribuan naga menyembahnya. Dragon Might-nya juga meningkat secara maksimal dalam sekejap.